Selama 5 tahun memeras keringat demi membangun rumah impian, Indah justru dituduh sebagai istri durhaka di depan seluruh warga kampung. Suaminya yang kecanduan judi diam saja ketakutan, sementara sang kakak ipar berlagak suci dan memfitnahnya habis-habisan. Puncaknya, rombongan rentenir garang datang menggedor pagar, menuntut rumah disita hari itu juga karena sertifikatnya telah digadaikan diam-diam. Di tengah cemoohan warga, bukannya menangis histeris, Indah justru tersenyum dingin. Ia melangkah keluar menghadapi mereka semua dengan membawa sebuah pengeras suara dan map tebal berisi rahasia kejahatan keluarga suaminya. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Suara gemericik air hujan yang menetes dari talangseng berkarat terdengar menyelimuti malam di pemukiman padat Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Aroma tanah basah yang menyengat bercampur dengan asap knalpot dari jalan raya utama yang tak jauh dari pemukiman itu membumbung, masuk melalui celah ventilasi kamar yang sempit. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter yang hanya diterangi oleh sebuah lampu pijar kuning berdaya 5 watt, Indah duduk bersimpuh di atas lembaran tikar pandan yang sudut-sudutnya sudah mulai terkelupas dan berserabut. Cahaya lampu yang temara memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus ke dinding tembok berjamur, menciptakan guratan sunyi yang amat mencekam. Indah menghela napas panjang. Jari jemari tangannya yang kasar, dengan kulit di sekitar kuku yang mengelupas serta memerah, akibat terlalu sering terkena cairan pemutih pakaian dan panasnya loyang oven kue, mengelus perlahan sebuah kotak kaleng bekas biskuit berkarat. Di dalam kotak kaleng itulah seluruh perasan keringat, tetesan air mata, dan rasa lelah yang menumpuk selama 5 tahun terakhir tersimpan dengan rapi. Setiap lembar uang kertas pecahan 10.000, 20.000, 50.000, hingga 100 ribuan disusun sangat teratur, diikat erat menggunakan karet gelang berdasarkan susunan bulan pencapaiannya. Selama 5 tahun menjalankan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, Denny, Indah tidak pernah benar-benar menikmati apa yang dinamakan masa muda. Di saat perempuan seusianya di kota Surabaya menikmati akhir pekan dengan berbelanja pakaian baru di pusat perbelanjaan modern, berkumpul bersama teman-teman di kedai kopi bergengsi, atau sekadar merawat diri di salon, Indah justru memilih berkutat di dapur kontrakan yang pengap dan berjelaga. Setiap jam 3 pagi, ketika seluruh warga kampung Wonokromo masih terlelap dalam mimpi Indah, Indah sudah harus terbangun dari tidurnya. Dengan mata yang masih berat dan tubuh yang pegal, ia memulakan adonan tepung, mengocok telur, dan mencetak ratusan kue basah tradisional. Setelah menyelesaikan tumpukan kue basah yang harus dititipkan ke beberapa pedagang pasar subuh sebelum matahari terbit di ufuk timur, Indah tidak lantas bisa beristirahat. Ia harus bergegas membersihkan badannya, mengganti pakaian, dan berlari mengejar angkutan umum menuju ke tempat kerjanya di sebuah pabrik tekstil garmen yang terletak di kawasan industri Rungkut. Di pabrik itu, Indah berjuang berdiri selama 8 jam sehari di depan mesin jahit raksasa yang menderu keras. Rasa pegal yang menjalar hebat dari telapak kaki, naik ke pinggang, hingga menancap di pundaknya sudah menjadi kawan setia yang menyertainya setiap hari. Namun, semua rasa sakit dan penderitaan fisik itu selalu sirna begitu saja setiap kali Indah membuka kotak kaleng biskuit ini dan memandangi tumpukan lembaran uang di dalamnya. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Total tabungan yang berhasil ia kumpulkan dari sisa gaji pabrik, keuntungan berjualan kue, serta uang belanja yang dihemat habis-habisan, akhirnya menyentuh angka yang mereka targetkan sejak hari pertama menikah. Uang itu sudah lebih dari cukup untuk melunasi pembayaran terakhir rumah kecil sederhana beratap baja ringan di sebuah perumahan baru di kawasan Sidoarjo. Rumah itu bukan sekadar bangunan bertembok semen bagi Indah. Rumah itu adalah simbol kebebasan, tempat berteduh yang aman dari pengapnya dinding kontrakan Wonokromo yang selalu bocor setiap kali musim hujan tiba. Rumah itu adalah bukti nyata bahwa perjuangan orang kecil yang jujur tidak akan pernah sia-sia. Indah tersenyum tipis, mengusap bulir keringat dingin di dahinya dengan ujung lengan baju daster sederhananya yang sudah pudar warnanya. Ia teringat ucapan suaminya, "Denny,
2 hari yang lalu saat mereka makan malam bersama di atas tikar pandan ini. Denny berkata bahwa minggu depan mereka akan mendatangi kantor pengembang perumahan di Sidoarjo untuk menandatangani dokumen pelunasan akhir sekaligus menerima kunci rumah dan sertifikat asli. Dada Indah membuncah oleh rasa haru yang amat dalam. Air mata kebahagiaan menetes pelan menyusuri pipinya yang tirus. Dalam keheningan malam yang hanya diiringi deru hujan, Indah menengadahkan kedua telapak tangannya. Ia berbisik lirih, memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Sang Pencipta. Ia sangat meyakini bahwa bantuan dan kasih sayang Allah tidak pernah terlambat bagi setiap hamba yang mau bersabar, berikhtiar, dan bekerja keras di jalan yang benar. Setiap tetes keringatnya terasa terbayar tuntas malam ini. Di tengah rasa haru yang membuncah itu, suara gemuruh petir menggelegar dari langit Surabaya, menggetarkan kaca jendela kontrakan yang retak di beberapa bagian. Suara petir itu seolah membangunkan Indah dari lamunannya. Ia teringat pada sebuah pesan singkat yang dikirimkan oleh staf administrasi kantor pengembang perumahan tadi siang ke ponselnya. Pihak pengembang meminta Indah untuk membawa serta beberapa dokumen pelengkap administrasi untuk proses balik nama sertifikat pada pertemuan minggu depan. Dokumen yang diperlukan antara lain fotokopi kartu tanda penduduk milik mereka berdua, fotokopi kartu keluarga, serta buku nikah asli. Indah bangkit berdiri dari duduk bersimpuhnya. Kakinya terasa kesemutan dan sedikit kram karena terlalu lama bertekuk di lantai semen yang dingin. Ia berjalan perlahan menuju ke sudut ruangan, mendekati sebuah lemari pakaian berbahan kayu jati tiruan milik Denny. Lemari kayu 2 pintu itu sudah cukup tua dan rapuh, dengan engsel pintu sebelah kanan yang seringkali berdecit nyaring jika digeser. Selama bertahun-tahun, Denny selalu memegang kendali penuh atas penyimpanan dokumen-dokumen penting keluarga di dalam laci paling bawah lemari tersebut. Denny selalu berpesan dengan nada tegas agar Indah tidak pernah mengacak-acak laci itu supaya surat-surat tidak berantakan atau terselip. Indah yang memiliki rasa percaya penuh dan kepatuhan yang tinggi kepada suaminya, selalu menuruti perintah tersebut tanpa pernah menyimpan rasa curiga sedikit pun. Namun malam ini, Denny sedang tidak berada di rumah. Suaminya pamit pergi sejak sehabis salat Isya ke sebuah warung kopi di ujung gang kampung, untuk membeli rokok dan berkumpul bersama beberapa kawan dekatnya. Kebiasaan keluar malam ini sebenarnya merupakan hal baru yang belakangan ini semakin sering dilakukan oleh Denny. Hampir setiap malam Denny baru kembali ke kontrakan ketika larut malam, terkadang dengan wajah yang tampak lelah, cemas, dan tatapan mata yang kosong. Indah yang mengira suaminya hanya merasa stres karena beban pekerjaan, selalu menyambut Denny dengan senyuman dan segelas air hangat tanpa banyak bertanya. Karena dokumen administrasi itu harus difotokopi besok pagi-pagi sekali sebelum Indah berangkat menumpang bus jemputan pabrik ke daerah Rungkut, Indah memutuskan untuk mengambil sendiri berkas-berkas tersebut dari dalam laci lemari Denny. Ia tidak ingin mengganggu waktu istirahat Denny jika suaminya pulang nanti dalam keadaan lelah. Indah menarik gagang pintu lemari kayu itu perlahan-lahan. Aroma kapur barus yang tajam bercampur dengan bau pakaian lembab langsung menusuk hidungnya. Indah kemudian berlutut di lantai semen, memandangi laci kayu paling bawah yang terletak tepat di bawah tumpukan celana panjang Denny. Saat jari jemarinya mencoba menarik pegangan laci tersebut, laci itu ternyata berada dalam keadaan terkunci rapat. Indah mengernyitkan dahinya, merasa heran. Seingatnya, laci itu tidak pernah dikunci rapat secara khusus. Kunci kecil berkarat milik laci biasanya selalu dibiarkan menggantung begitu saja di lubang kuncinya. Indah mengarahkan pandangannya ke bagian atas lemari, meraba-raba area di balik tumpukan kain lap bersih yang tersusun di sana. Jemarinya menyentuh sebuah selipan kain sarung tua. Di dalam lipatan sarung itulah kunci kecil berkarat itu disembunyikan. Rasa aneh mulai berdesir pelan di dalam dada Indah. Namun ia berusaha menepis perasaan ragu itu. Ia berpikir mungkin Denny hanya ingin memastikan dokumen penting mereka aman dari bahaya kebocoran air hujan yang sering menetes dari atap rumah. Dengan perlahan, Indah memasukkan kunci kecil itu ke dalam lubang laci. Ia memutar kunci tersebut ke arah kanan. Suara gemertak kayu yang bergesekan terdengar cukup nyaring saat slot besi di dalam laci terbuka. Indah menarik daun laci kayu itu keluar secara perlahan. Di dalam laci yang berdebu itu,
Tidak langsung terlihat map plastik warna biru yang biasanya digunakan untuk menyimpan buku nikah dan kartu keluarga mereka. Laci itu justru dipenuhi oleh tumpukan pakaian kerja lama Denny yang sudah jarang sekali dipakai. Indah menyibakkan tumpukan pakaian itu menggunakan kedua tangannya, menyisir setiap sudut laci untuk mencari keberadaan map biru tersebut. Saat jemarinya meraba bagian paling pojok dan paling dalam dari laci yang tertutup rapat oleh lipatan kain sarung tebal, tangannya menyentuh sebuah benda bertekstur keras dan agak tebal. Benda itu bukan map plastik biru tebal yang ia cari, melainkan sebuah amplop kertas berwarna coklat berukuran besar yang diikat rapi menggunakan seutas tali kain tipis berwarna hitam. Di bagian luar amplop coklat itu tidak tertulis nama, nomor, ataupun label keterangan apapun. Detak jantung Indah mendadak berdegup lebih cepat dari biasanya. Sebuah firasat buruk yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata mulai menyusup dan menggerogoti pikirannya. Mengapa ada amplop sedemikian tebal disembunyikan di bagian paling dalam dari laci yang terkunci rapat ini? Mengapa Denny harus meletakkannya di bawah lipatan sarung lama seolah-olah tidak boleh ada satu orang pun yang boleh melihatnya? Dengan jemari tangan yang mulai gemetar hebat dan dingin, Indah melepaskan ikatan tali kain hitam pada amplop coklat tersebut secara perlahan. Tali kain itu terlepas, dan Indah menarik keluar seberkas gulungan kertas tebal yang ada di dalamnya. Lembaran kertas pertama yang berada di tumpukan paling atas langsung membuat pandangan mata Indah tertuju pada sebuah cetakan tulisan bertinta merah menyala di bagian kepala surat. Tulisan itu tercetak dengan huruf-huruf tebal yang sangat mencolok. Di bawah kepala surat tersebut, tertera nama sebuah lembaga peminjaman uang swasta perorangan atau penyedia pinjaman dana tak resmi yang tidak pernah sekalipun didengar oleh Indah selama hidupnya. Indah menahan napasnya. Mata cantiknya menelusuri baris demi baris kata yang tertera di lembaran kertas tersebut dengan sangat teliti. Surat itu merupakan sebuah surat penagihan keras, sebuah surat peringatan ketiga sekaligus yang terakhir. Di dalam lembaran itu, tercantum nama lengkap suaminya, Denny, sebagai pihak peminjam utama. Namun, hal yang membuat dada Indah terasa seperti dihantam oleh bongkahan batu besar adalah deretan angka nominal utang yang tertera di sana. Angka itu sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, lengkap dengan rincian denda keterlambatan dan bunga pinjaman berlipat ganda yang terus menumpuk setiap minggunya. Kepala Indah mendadak terasa pening luar biasa. Pandangannya sempat mengabur selang beberapa detik. Udara di dalam kamar sempit yang pengap itu terasa seolah menguap habis, membuatnya sangat kesulitan untuk sekadar menarik napas. Dari mana Denny mendapatkan utang sebesar ini? Untuk apa suaminya meminjam uang sebanyak itu tanpa pernah menyampaikan satu patah kata pun kepadanya? Namun, hantaman keras yang meremukan jiwa Indah ternyata belum berakhir sampai di situ. Saat jemarinya yang makin bergetar hebat membalikkan lembaran surat penagihan itu ke halaman berikutnya, sebuah kertas fotokopi berukuran tebal jatuh melayang dari dalam selipan dan mendarat tepat di atas pangkuannya. Indah mengambil kertas fotokopi tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, air matanya seketika menetes deras tanpa mampu ia tahan lagi, membasahi permukaan kertas di tangannya. Kertas itu adalah fotokopi lembaran sertifikat tanah dan bangunan atas nama rumah impian mereka yang terletak di kawasan Sidoarjo. Rumah yang selama 5 tahun ini diperjuangkan dengan perasaan air mata, darah, dan keringat Indah. Di bagian bawah lembaran fotokopi sertifikat tersebut, terpampang jelas cap jempol dan tanda tangan Denny di atas materai yang masih baru. Tepat di samping tanda tangan suaminya, terdapat sebuah stempel cap berukuran besar bertinta hitam pekat dengan tulisan yang amat sangat mengerikan. Telah dijaminkan secara mutlak sebagai agunan utang. Dunia Indah serasa runtuh dan hancur berkeping-keping pada detik itu juga. Rumah yang menjadi alasan utamanya menahan lapar, mengabaikan rasa sakit di seluruh tubuhnya, dan mengorbankan seluruh masa mudanya, ternyata telah digadaikan secara diam-diam oleh suaminya sendiri kepada seorang rentenir perorangan yang kejam. Semua impian Indah yang baru saja ia selaksa beberapa menit lalu mendadak hancur berantakan menjadi debu yang tak berharga. Indah terduduk lemas di atas lantai semen yang dingin dan lembab. Tubuhnya gemetar hebat. Dadanya sesak oleh rasa sakit hati dan pengkhianatan yang amat luar biasa pedih. Seluruh pengorbanannya selama 5 tahun ini dihancurkan dalam sekejap mata oleh orang yang paling ia percayai di dunia ini. Di luar rumah,
Di tengah derasnya guyuran hujan malam kota Surabaya, suara langkah kaki seseorang yang berjalan tergesa-gesa menembus genangan air di depan gang mulai terdengar makin mendekat menuju ke arah pintu depan kontrakan mereka. Suara langkah kaki di luar kontrakan semakin jelas terdengar, menepuk-nepuk genangan air di sepanjang gang sempit Kelurahan Wonokromo, kota Surabaya. Indah tersadar dari rasa syok yang melumpuhkan jiwanya. Dengan jemari tangan yang bergetar hebat dan air mata yang masih mengalir deras di pipinya, ia bertindak dengan cepat. Ia melipat kembali berkas-berkas fotokopi sertifikat rumah dan surat tagihan tersebut, memasukkannya kembali ke dalam amplop coklat tebal, lalu mengikatnya erat menggunakan tali kain hitam. Indah mengembalikan amplop itu ke bagian paling dalam dari laci bawah lemari kayu, menutupinya kembali dengan tumpukan kain sarung tua dan baju-baju lama Denny. Ia mendorong daun laci hingga rapat, memutar kunci kecil berkarat itu ke kiri, lalu bergegas menyembunyikan kunci tersebut di balik selipan kain lap di bagian atas lemari, persis di posisi semula. Indah kemudian menyapu air matanya dengan kain daster, berusaha mengatur napasnya yang terengah-engah, dan dengan gemetar mengunci kotak kaleng biskuit berisi uang tabungannya sebelum menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Tepat saat Indah mendudukkan dirinya di tepi ranjang kayu, daun pintu depan kontrakan terbuka dengan decitan pelan. Denny melangkah masuk dengan tubuh yang sedikit basah kuyup akibat terpaan sisa hujan di luar. Baju kaos tipis yang dikenakannya berbau asap rokok murah bercampur aroma kopi hitam. Wajah Denny tampak pucat, matanya merah berurat dengan lingkaran hitam pekat di sekelilingnya, mencerminkan rasa lelah yang amat sangat dan kegelisahan yang teramat berat. Indah menatap suaminya yang sedang melepas sandal karet basah di depan pintu. Di dalam dadanya, timbul rasa marah, kecewa, dan perih yang bercampur aduk menjadi satu. Namun, Indah menahan diri untuk tidak langsung berteriak atau mengonfrontasi suaminya malam itu. Ia tahu betul bahwa ia membutuhkan lebih banyak bukti yang kuat agar Denny tidak bisa mengelak atau membuat alasan palsu. Denny menoleh ke arah Indah dengan tatapan mata yang tampak ragu dan tidak tenang. Ia tidak berani menatap mata istrinya secara langsung. Denny berjalan mendekati meja kecil di samping tempat tidur, lalu meletakkan ponsel miliknya yang terus bergetar tanpa henti di atas meja. Denny kemudian melepas kaos basahnya dan melemparkannya begitu saja ke dalam keranjang pakaian kotor. Indah mencoba berbicara dengan suara senormal mungkin, meskipun kerongkongannya terasa sangat kering dan berat. Ia bertanya apakah Denny sudah makan malam. Denny hanya menggelengkan kepala pelan tanpa melihat ke arah Indah. Suaminya itu berkata dengan suara serak bahwa kepalanya sangat pusing dan ia ingin langsung tidur karena besok harus bangun pagi untuk mencari pekerjaan sampingan. Denny langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis. Ia menarik selimut hingga ke dada dan memiringkan tubuhnya membelakangi Indah. Hanya dalam hitungan menit, karena kelelahan fisik dan tekanan mental yang hebat, Denny sudah tertidur lelap. Suara dengkur halusnya mulai terdengar memenuhi kamar sempit yang dingin itu. Indah tetap duduk bergeming di tepi kasur. Pandangannya terpaku pada ponsel milik Denny yang terbaring di atas meja kecil, terhubung dengan kabel pengisi daya. Layar ponsel itu menyala redup setiap beberapa detik, menampilkan deretan pemberitahuan pesan masuk dari nomor-nomor tidak dikenal yang tidak menyimpan nama kontak. Sekitar jam 2 dini hari, ketika suasana di kawasan Wonokromo sudah benar-benar hening dan hanya diselingi oleh suara nyamuk serta tetesan air sisa hujan dari atas atap seng, Indah perlahan-lahan bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah tanpa suara mendekati meja kecil tempat ponsel Denny diletakkan. Dengan tangan yang terasa dingin, Indah mencabut kabel pengisi daya dan mengambil ponsel pintar milik suaminya tersebut. Indah menyalakan layar ponsel. Ia sudah sangat hafal dengan nomor pola pengunci layar ponsel suaminya, karena selama ini Denny tidak pernah merahasiakan pola tersebut dengannya. Setelah menggeser jemarinya membentuk pola huruf tertentu, layar ponsel itu terbuka lebar, menampilkan halaman utama aplikasi. Indah langsung membuka aplikasi pesan singkat. Di barisan paling atas, terdapat belasan pesan dari nomor baru yang belum disimpan. Indah membuka pesan-pesan tersebut satu persatu. Kalimat-kalimat penagihan yang sangat kasar, ancaman teror, hingga kalimat intimidasi memenuhi ruang obrolan tersebut. Pihak penagih meminta pembayaran bunga harian yang membengkak ratusan ribu rupiah setiap harinya,
mengancam akan mendatangi pabrik tempat Indah bekerja dan menyebarkan foto Denny ke seluruh media sosial sebagai penipu. Namun, yang membuat dada Indah semakin sesak adalah keberadaan beberapa grup percakapan rahasia dengan nama-nama aneh yang menggunakan lambang gambar mesin permainan dan angka-angka keberuntungan. Indah membuka grup percakapan tersebut. Di dalamnya, ratusan anggota saling membagikan tangkapan layar transaksi pengiriman uang dan gambar putaran mesin permainan digital. Indah beralih membuka aplikasi keuangan dan riwayat transaksi pengiriman uang dari rekening bank milik Denny. Di sana, terhampar jejak kejahatan dan kebohongan yang sangat mengerikan. Selama hampir 2 tahun terakhir, setiap hari tanpa pernah terlewat, terdapat puluhan transaksi pengiriman uang dari rekening Denny menuju ke berbagai rekening tempat penampungan dana perjudian online. Nominal pengiriman uang itu sangat bervariasi, mulai dari Rp50.000, Rp100.000, Rp500.000, hingga beberapa kali mencapai angka belasan juta rupiah dalam satu malam saja. Indah menghitung perlahan deretan angka-angka tersebut menggunakan ingatan dan perasaannya. Total uang yang telah dihambur-hamburkan oleh Denny di meja perjudian digital itu mencapai angka yang sangat fantastis, jauh melampaui seluruh nilai tabungan yang telah dikumpulkan Indah dengan memeras keringat di pabrik garmen. Rasa ingin tahu Indah terus menuntun jemarinya untuk memeriksa riwayat percakapan lain. Ia menemukan sebuah folder obrolan yang sengaja diarsipkan di bagian bawah aplikasi pesan. Saat Indah membuka folder tersebut, nama kontak yang tertera di sana adalah nama kakak kandung Denny sendiri, yaitu Mas Hendra. Indah membaca seluruh isi percakapan antara Denny dan Mas Hendra dari bulan-bulan sebelumnya. Di dalam percakapan itu, tidak ada satupun teguran atau larangan dari seorang kakak kepada adiknya yang sedang terjerumus ke dalam lubang hitam perjudian. Sebaliknya, Mas Hendra justru berkali-kali mengirimkan tautan situs perjudian baru kepada Denny, memberi saran mengenai cara mempertaruhkan uang dalam jumlah lebih besar untuk menutup kekalahan sebelumnya, dan bahkan memfasilitasi pertemuan antara Denny dengan rentenir perorangan yang memegang sertifikat rumah mereka. Indah memegangi dadanya yang terasa nyeri luar biasa. Air matanya kembali menetes menimpa layar ponsel Denny yang masih menyala terang. Terkuak sudah alasan mengapa selama 2 tahun terakhir ini uang gaji Denny dari tempat kerjanya selalu habis tidak tersisa sebelum tengah bulan. Terkuak sudah mengapa Denny selalu beralasan bahwa uangnya dipakai untuk biaya perbaikan sepeda motor yang rusak, membayar iuran warga yang menumpuk, atau memberi bantuan kepada kerabat yang sedang sakit. Semua ucapan manis dan wajah polos suaminya selama ini hanyalah topeng kebohongan yang sangat rapat. Setiap rupiah uang belanja yang dihemat oleh Indah dari hasil menjual kue di pasar Wonokromo, setiap tetes keringat yang mengucur dari tubuh Indah saat berdiri 8 jam di depan mesin jahit rungkut, ternyata dipakai oleh Denny untuk memberi makan ketagihan judi dan membayar bunga utang yang tidak pernah ada habisnya. Indah menatap wajah Denny yang sedang tertidur lelap di atas kasur tipis. Suaminya tampak begitu tenang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara hidup Indah baru saja dihancurkan hingga tidak berbekas. Rasa sayang dan rasa hormat yang telah dibina oleh Indah selama 5 tahun pernikahan seketika menguap, berganti dengan rasa kecewa yang amat sangat mendalam. Indah tidak langsung menghapus atau merusak ponsel tersebut. Menggunakan ponsel sederhananya sendiri yang memiliki kamera kecil, Indah memfoto satu persatu seluruh layar transaksi pengiriman uang, riwayat percakapan dengan penagih utang, pesan-pesan dari grup perjudian online, serta obrolan rahasia antara Denny dan Mas Hendra. Ia memastikan seluruh bukti foto tersebut tersimpan dengan sangat jelas dan tidak bisa dibantah lagi. Setelah selesai mendokumentasikan seluruh bukti kejahatan suaminya, Indah meletakkan kembali ponsel Denny ke atas meja kecil di samping kasur, menghubungkannya kembali dengan kabel pengisi daya persis seperti posisi semula. Indah kemudian berjalan perlahan menuju sudut kamar, duduk bersandarkan tembok semen yang dingin dan lembab. Ia menggenggam erat ponsel miliknya yang kini berisi seluruh bukti kehancuran rumah tangganya. Mata Indah menatap lurus ke arah kegelapan malam di luar jendela kamar. Hujan di luar telah sepenuhnya reda, menyisakan suara tumpatan air yang menetes pelan dari dedaunan pohon mangga di pekarangan tetangga. Indah tahu bahwa esok hari ketika matahari terbit di atas kota Surabaya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menguatkan hatinya untuk menghadapi badai besar yang akan segera menerjang. Pagi hari di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya,
menyambut dengan udara dingin sisa hujan deras semalaman. Sinar matahari pagi yang masih redup mencoba menerobos masuk melalui celah kisi-kisi jendela kayu yang berdebu dan penuh sarang laba-laba. Di dalam ruangan rumah kontrakan yang sempit itu, Indah sudah duduk di atas kursi kayu tua berpelitur pudar. Di bawah kelopak matanya terlihat bayangan hitam yang sangat jelas, akibat tidak bisa memejamkan mata walau hanya sepintas sepanjang malam. Seluruh pikiran, jiwa, dan perasaannya terguncang hebat oleh kenyataan pahit yang ia temukan dari dalam laci lemari dan dari dalam ponsel suaminya. Di atas meja kayu yang sedikit bergoyang di depannya, Indah telah meletakkan amplop coklat tebal berisi fotokopi surat tagihan utang serta lembaran fotokopi sertifikat rumah impian mereka di Sidoarjo yang telah digadaikan secara diam-diam. Di samping amplop tersebut, Indah juga meletakkan sebuah buku catatan kecil bergaris. Di dalam buku kecil itu, Indah telah menyalin secara teliti seluruh rincian transaksi pengiriman uang judi online dari rekening suaminya, lengkap dengan tanggal, nominal angka, dan nama situs perjudian yang dikunjungi. Indah duduk menanti suaminya terbangun dengan dada yang terasa sangat sesak dan berat, seolah-olah ada batu besar yang menindih pernapasaannya. Sekitar jam 6 pagi, Denny mulai menggeliat dari atas kasur tipis di sudut kamar. Suaminya itu mengucek matanya yang merah dan meregangkan otot-otot tubuhnya yang kaku setelah tertidur lelap. Namun, saat pandangan mata Denny mengarah ke meja kayu di tengah ruangan tempat Indah duduk membisu, gerakan tubuh Denny mendadak terhenti seketika. Matanya terbelalak menatap amplop coklat tebal dan buku catatan kecil yang terhampar tepat di depan istrinya. Wajah Denny yang tadinya tenang seketika berubah menjadi pucat pasi. Warna darah seolah hilang dari mukanya. Bibir Denny gemetar hebat, dan bulir-bulir peluh dingin mulai bermunculan membasahi dahi serta lehernya. Indah menatap wajah Denny dengan pandangan mata yang dingin, lurus, dan tanpa ekspresi. Tidak ada teriakan histeris, amukan marah, ataupun lemparan barang dari tangan Indah. Suara Indah keluar sangat pelan, rendah, namun memiliki tekanan yang begitu tajam menusuk dada. Indah bertanya kepada Denny sejak kapan suaminya tega menggadaikan rumah yang mereka perjuangkan bersama demi menutupi kekalahan judi online yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Denny berdiri terpaku di tepi kasur selama beberapa menit, seolah-olah seluruh persendian tubuhnya terkunci rapat dan lidahnya menjadi kelak-keluk tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Denny mencoba membuka mulutnya untuk mencari alasan atau menyusun kata-kata pembelaan diri. Namun, ketika Indah dengan tenang membuka buku catatan kecil itu dan membacakan satu persatu deretan angka transfer uang, waktu pengiriman, hingga nama akun penampung dana judi online milik Denny, suaminya itu langsung menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk mengelak atau berbohong. Denny seketika menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai semen yang dingin dan lembab. Suaminya itu merangkak perlahan mendekati posisi Indah duduk, lalu memeluk erat kedua belah kaki istrinya dengan tubuh yang berguncang hebat. Air mata Denny menetes deras membasahi kain daster yang dikenakan Indah. Dengan suara yang terisak-isak, terbata-bata, dan penuh ketakutan, Denny memohon ampunan dari Indah. Denny bersumpah demi apapun bahwa dirinya sangat menyesal atas segala perbuatan bodoh yang telah dilakukannya. Denny mengaku dengan nada penuh penyesalan bahwa pada awalnya, ia hanya tergiur ingin mendapatkan uang secara cepat dan mudah. Denny beralasan bahwa niat awalnya adalah untuk membantu mempercepat biaya pelunasan rumah di kawasan Sidoarjo, agar Indah tidak perlu lagi bekerja terlalu keras di pabrik garmen dari pagi hingga malam hari. Namun, bukannya mendapatkan keuntungan, Denny justru terus-menerus mengalami kekalahan hingga akhirnya terjerat dalam lingkaran utang bunga berbunga yang tidak mampu ia kendalikan lagi. Denny terus menangis dan bersimpuh di depan kaki Indah, menyapu air matanya dengan ujung lengan bajunya yang kotor. Suaminya itu berjanji dengan sangat meyakinkan bahwa ia akan bertobat sepenuhnya, tidak akan pernah lagi menyentuh permainan judi online atau membuka situs perjudian dalam bentuk apapun. Denny juga berjanji akan bekerja keras apa saja, termasuk menjadi kuli bangunan atau pengemudi ojek dari malam hingga subuh untuk mengumpulkan uang guna membayar kembali seluruh kerugian yang telah terjadi. Kata-kata manis, janji perubahan, dan permohonan maaf mengalir deras dari mulut Denny, meminta agar Indah mau memberinya kesempatan kedua serta tidak memberitahukan masalah ini kepada orang tua maupun warga sekitar.
Indah memandangi suaminya yang menangis meratap di bawah kakinya dengan perasaan yang sangat hancur dan serasa diiris-iris. Hatinya terasa begitu pedih dan perih menyaksikan lelaki yang selama 5 tahun ini ia hormati, ia cintai, dan ia jadikan tempat bersandar harus berlutut kehilangan martabat akibat perbuatan maksiat yang dibuatnya sendiri. Sebagai seorang istri yang dibesarkan dalam nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan, Indah berusaha keras menekan gejolak amarah di dalam dadanya agar tidak meledak menjadi emosi yang sia-sia. Indah menarik napas panjang bertubi-tubi untuk menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang, lalu meminta Denny untuk melepaskan pelukannya, bangkit berdiri, dan duduk di atas kursi secara baik-baik. Indah menyampaikan kepada Denny dengan suara yang tenang namun tegas bahwa tangisan, ratapan, dan janji-janji manis tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah utang yang sudah membengkak hingga ratusan juta rupiah tersebut. Indah meminta Denny untuk jujur dan terbuka sepenuhnya tanpa ada satu hal pun yang ditutupi lagi. Indah menanyakan berapa jumlah pasti seluruh utang pokok ditambah bunga yang harus dibayarkan kepada pihak rentenir, serta kapan batas waktu pembayaran paling mendesak yang harus diselesaikan. Namun, Denny kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suaminya itu memberikan jawaban yang ragu-ragu dan angka nominal yang berubah-ubah. Denny tampak masih menyembunyikan sebagian dari kenyataan yang sebenarnya, seolah-olah takut jika Indah mengetahui jumlah utang yang sesungguhnya yang jauh lebih besar dari apa yang tertera di kertas tagihan pertama. Di tengah pembicaraan mereka yang dipenuhi ketegangan dan kecemasan tersebut, suara dering ponsel milik Denny yang tergeletak di atas meja mendadak berbunyi dengan sangat nyaring. Nada dering panggilannya bergetar keras memecah keheningan kamar. Nama yang tertera di layar ponsel adalah nomor baru tanpa nama kontak. Denny langsung tersentak kaget. Wajahnya kembali pucat pasi, dan tangannya gemetar tidak berani menyentuh ponsel tersebut. Indah yang melihat ketakutan dan keraguan suaminya segera mengulurkan tangan, mengambil ponsel tersebut, lalu menggeser layar untuk menerima panggilan telepon. Indah mendekatkan ponsel itu ke telinganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun terlebih dahulu. Dari seberang saluran telepon, langsung terdengar suara seorang pria bersuara berat, bernada kasar, dan penuh amarah yang tanpa basa-basi memaki-maki dengan kata-kata kotor. Pria penagih utang dari pihak rentenir itu menuntut pembayaran uang bunga harian yang sudah menunggak selama hampir 3 minggu. Pria itu memberikan ancaman yang sangat mengerikan. Ia menyatakan jika uang bunga sebesar 10 juta rupiah tidak ditransfer ke rekening mereka sebelum jam 2 siang hari ini, maka rombongan petugas penagih utang akan mendatangi rumah kontrakan mereka di Wonokromo secara langsung. Tidak hanya itu, pria tersebut juga mengancam akan mendatangi tempat kerja Indah di pabrik garmen kawasan industri Rungkut untuk membuat keributan di depan gerbang utama dan memalukan Indah di hadapan seluruh kawan-kawan kerjanya. Belum sempat Indah memberikan tanggapan atau ucapan apapun atas ancaman tersebut, ponsel pribadi milik Indah yang berada di dalam saku dasternya tiba-tiba ikut berdering dengan sangat keras. Nada dering pesan masuk bertubi-tubi terdengar tanpa henti. Indah mengeluarkan ponselnya dan melihat puluhan pesan singkat serta foto yang dikirimkan dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Rupanya, pihak penyedia utang rentenir telah meretas dan mengambil seluruh data nomor kontak telepon yang ada di dalam ponsel Denny. Pihak penagih utang telah mengirimkan gambar foto wajah Denny yang ditempeli tulisan berbunyi penipu dan buronan utang judi ke nomor kontak milik Indah, kawan-kawan kerja Indah di pabrik, hingga ke beberapa tetangga dekat di kampung Wonokromo. Kepanikan yang luar biasa seketika melingkupi suasana kamar kontrakan sempit itu. Denny yang melihat pesan-pesan teror di ponsel Indah semakin panik, ketakutan, dan hampir kehilangan kendali diri. Suaminya itu memegang kedua bahu Indah dengan erat, menatap mata istrinya dengan pandangan mata yang sangat memelas dan penuh desakan. Denny memohon dengan sangat tergesa-gesa agar Indah mau mengambil kotak kaleng biskuit bekas yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Denny meminta agar sebagian dari uang tabungan hasil perasan keringat Indah selama 5 tahun yang ditujukan untuk pelunasan rumah di Sidoarjo itu, digunakan terlebih dahulu hari ini untuk membayarkan bunga harian kepada pihak rentenir. Denny berjanji dan bersumpah bahwa penggunaan uang tabungan itu hanya bersifat sementara untuk meredam ancaman teror, agar nama baik mereka tidak hancur di hadapan tetangga dan kawan-kawan pabrik. Indah berdiri membeku di tengah ruangan kamar, menatap wajah suaminya dengan rasa syok dan nyeri yang tidak tertahankan.
Uang di dalam kotak kaleng biskuit berkarat itu adalah seluruh hidupnya, seluruh pengorbanan masa mudanya, dan tetesan darah serta keringatnya selama 5 tahun berjuang di depan mesin jahit rungkut dan daster berjelaga di dapur pasar subuh. Menyerahkan uang tabungan pelunasan rumah itu hanya demi membayar bunga judi suami yang tidak bertanggung jawab terasa seperti memotong urat nadinya sendiri dan menginjak-injak seluruh martabat dirinya. Namun, tekanan bertubi-tubi terus menghantam tanpa memberi ruang untuk bernapas. Ponsel di meja dan di genggaman tangannya terus berdering-nyaring bergantian tanpa henti, memuntahkan suara ancaman dan pesan teror yang makin membabi buta. Di sampingnya, Denny terus menangis, bersimpuh, dan merengek-rengek memohon agar Indah menyelamatkan nyawanya dan harga diri keluarga mereka dari amukan rentenir yang siap datang beberapa jam lagi. Indah memejamkan matanya rapat-rapat. Di dalam kegelapan pejam matanya, Indah merasa sangat terasing, kesepian, dan terjepit di tengah impitan masalah yang sangat berat. Ia mengucap doa lirih dalam hati, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah agar diberikan ketabahan dan jalan keluar yang benar di tengah badai besar yang kini mulai mengepung kehidupannya dari segala arah. Suara bising kendaraan yang melintas di jalan raya utama daerah Wonokromo, kota Surabaya, bertambah riuh saat matahari semakin meninggi di atas kepala. Udara panas khas kawasan pemukiman padat menyusup masuk melalui celah pintu rumah kontrakan yang pengap. Indah masih terduduk membisu di atas kursi kayu, sementara Denny berulang kali berjalan bolak-balik di ruang tamu yang sempit sambil memegang ponselnya dengan tangan yang terus gemetar. Ketakutan yang amat sangat membayang jelas di wajah Denny setelah menerima ancaman teror bertubi-tubi dari pihak penagih utang rentenir. Sekitar jam 10 pagi, Denny memutuskan untuk menelepon kakak kandungnya, Mas Hendra, yang tinggal tidak jauh dari kawasan Sepanjang, Sidoarjo. Denny menangis di telepon, meminta agar Mas Hendra beserta ibu kandung mereka, Ibu Sumi, dan istrinya, Mbak Asri, segera datang ke rumah kontrakan di Wonokromo untuk membantu menyelesaikan masalah besar yang sedang menghimpitnya. Denny berharap kehadiran keluarga besarnya bisa menjadi pelindung dan memberikan jalan keluar atas ancaman penagih utang yang hendak mendatangi rumah mereka beberapa jam lagi. Indah tidak melarang Denny menghubungi keluarga besarnya. Di dalam hatinya yang terluka, Indah sebenarnya masih menyimpan sedikit harapan. Ia berharap Mas Hendra sebagai anak sulung dan Ibu Sumi sebagai orang tua bisa bertindak bijaksana, memberikan teguran keras kepada Denny atas perbuatan judi online dan penggadaian sertifikat rumah secara diam-diam, serta membantu menyadarkan suaminya tersebut. 1 jam kemudian, sebuah mobil pribadi warna hitam berhenti tepat di depan gang sempit kontrakan mereka. Mas Hendra turun dari mobil dengan pakaian rapi berkemeja, diikuti oleh Mbak Asri yang mengenakan perhiasan di jemari tangannya, serta Ibu Sumi yang berjalan perlahan sambil menyapu pandangan ke sekeliling pemukiman padat Wonokromo. Ketiganya melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan dengan raut wajah yang tegang dan penuh tanda tanya. Denny langsung menyambut kedatangan ibu dan kakaknya dengan bersimpuh di depan pintu. Sambil menundukkan kepala dan menangis sesenggukan, Denny menceritakan garis besar masalah yang terjadi. Denny mengaku bahwa dirinya terjerat utang rentenir akibat kekalahan bermain perjudian digital, dan kini rumah yang baru mereka lunasi di Sidoarjo terancam disita jika bunga utang 10 juta rupiah tidak segera dibayarkan hari ini juga. Ibu Sumi yang mendengar pengakuan anak bungsunya langsung terduduk lemas di sofa kain yang kusam. Ibu mertua Indah itu menepuk dadanya berulang kali sambil menangis histeris. Namun, bukannya memberikan teguran keras kepada Denny, Mas Hendra justru menarik napas panjang, melipat kedua tangannya di dada, lalu melemparkan pandangan mata yang sangat tajam dan dingin ke arah Indah yang sedang duduk diam di sudut ruangan. Mas Hendra berjalan mendekati Indah dengan langkah kaki yang berat. Tanpa menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Indah yang selama 5 tahun ini membanting tulang bekerja di pabrik garmen kawasan industri rungkut, Mas Hendra langsung membuka suara dengan nada bicara yang meremehkan dan menyudutkan. Mas Hendra berkata kepada Indah bahwa Indah tidak boleh bersikap terlalu berlebihan, apalagi sampai berpikiran untuk menceraikan adiknya. Mas Hendra menegaskan bahwa sebagai seorang laki-laki, sangat wajar jika Denny mengalami hilaf sekali 2 kali dalam hidupnya. Mas Hendra beralasan bahwa Denny melakukan semua itu karena merasa stres mencari uang tambahan demi mencukupi kebutuhan hidup Indah juga. Mas Hendra menambahkan bahwa sebagai seorang istri yang baik, Indah seharusnya membimbing dan merangkul suaminya di
Masa-masa sulit seperti ini, bukan malah menyudutkan, menghakimi, dan mengancam akan merusak keutuhan rumah tangga mereka. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut kakak iparnya, dada Indah serasa dihantam oleh beban besar yang sangat berat. Rasa tidak percaya dan rasa perih yang amat mendalam menjalar ke seluruh tubuhnya. Indah menatap wajah Mas Hendra dengan mata yang berkaca-kaca. Indah mencoba membela diri dengan suara yang bergetar. Indah menyampaikan bahwa selama 5 tahun menikah, ia tidak pernah menuntut kehidupan bermewah-mewahan. Seluruh gaji pabriknya dan keuntungan berjualan kue basah di pasar Wonokromo diserahkan sepenuhnya untuk tabungan rumah. Indah menegaskan bahwa tindakan Denny menggadaikan sertifikat rumah secara diam-diam demi judi online bukan sekadar hilaf kecil, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan besar yang menghancurkan seluruh perjuangan hidupnya. Namun, Mbak Asri menyela ucapan Indah dengan nada suara yang tinggi dan bernada mencibir. Mbak Asri berkata bahwa Indah tidak perlu merasa paling menderita dan paling berjasa di dalam keluarga. Mbak Asri menuding Indah sebagai istri yang egois dan keras kepala, karena menolak menggunakan uang tabungan pelunasan rumah di dalam kotak kaleng biskuit untuk membayar bunga utang Denny hari ini. Menurut Mbak Asri, harta dan uang bisa dicari lagi kapan saja, tetapi nama baik keluarga besar dan keselamatan nyawa Denny jauh lebih penting dari apapun. Ibu Sumi pun ikut menggenggam tangan Indah sambil menangis memohon. Ibu mertuanya meminta agar Indah mengalah demi kebaikan bersama. Ibu Sumi berkata bahwa ia tidak sanggup jika harus menanggung malu di hadapan kerabat dan tetangga di Surabaya maupun Sidoarjo jika Denny sampai ditangkap polisi atau dihajar oleh para penagih utang rentenir. Indah merasa sangat tersudut dan terisolasi di dalam rumah kontrakannya sendiri. Semua orang di dalam ruangan itu, orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga tempat berbagi suka dan duka, kini bersatu memojokkan dirinya dan membebani seluruh kesalahan ke atas pundaknya. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memikirkan betapa hancurnya hati Indah yang telah ditipu dan dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Mas Hendra kemudian berdiri dari tempat duduknya dan mulai berjalan memutari ruangan kamar tidur kontrakan yang sempit. Mata Mas Hendra menyapu setiap sudut ruangan, mencari benda berharga yang bisa dijadikan jaminan atau dijual dengan cepat. Saat Mas Hendra membuka pintu lemari plastik kecil di samping meja hias tempat menyimpan pakaian bersih Indah, matanya tertuju pada sebuah kotak kayu ukir berukuran kecil. Mas Hendra mengambil kotak kayu tersebut dan membuka penutupnya tanpa meminta izin kepada Indah. Di dalam kotak kayu berlapis kain beludru merah itu, tersimpan sepasang gelang emas dan sebuah kalung emas murni milik almarhum ibu kandung Indah. Perhiasan emas itu adalah satu-satunya barang peninggalan berharga yang diwariskan oleh almarhum ibunya sebelum meninggal dunia di rumah sakit kawasan Simokerto, Surabaya, beberapa tahun lalu. Perhiasan itu memiliki nilai sejarah dan ikatan emosional yang sangat tinggi bagi Indah, dan ia tidak pernah berniat untuk menjual atau menggadaikannya dalam keadaan apapun. Mata Mas Hendra seketika terbuka lebar saat melihat kilau dari perhiasan emas tersebut. Mas Hendra langsung membawa kotak kayu itu ke depan dada dan menunjukkannya kepada Denny dan Ibu Sumi. Mas Hendra berkata dengan nada tegas bahwa masalah bunga utang 10 juta rupiah hari ini sudah menemukan jalan keluar. Mas Hendra menyuruh Denny untuk segera mengambil perhiasan emas milik almarhum Ibu Indah tersebut untuk digadaikan ke kantor pegadaian resmi di daerah Jagir, Surabaya. Melihat perhiasan peninggalan almarhum ibunya hendak diambil, Indah seketika bangkit berdiri dari kursinya. Rasa takut dan rasa lelahnya mendadak berganti menjadi kemarahan yang meluap-luap. Indah berlari mendekati Mas Hendra dan mencoba merebut kembali kotak kayu ukir tersebut dari genggaman tangan kakak iparnya. Indah berteriak dengan suara serak, melarang keras siapapun menyentuh perhiasan milik almarhum ibunya. Indah menegaskan bahwa perhiasan itu adalah barang peninggalan terakhir dari ibu kandungnya yang sangat ia hormati dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan utang judi online yang dibuat oleh Denny. Indah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan warisan almarhum ibunya untuk menutupi kejahatan suaminya. Namun, Mas Hendra mendorong tubuh Indah hingga terdorong ke belakang dan hampir terjatuh mengenai sudut meja kayu. Mas Hendra menatap Indah dengan tatapan mata yang penuh ancaman dan kemarahan. Mas Hendra berkata dengan nada tinggi bahwa Indah adalah istri yang tidak berbakti, tidak memiliki rasa kasihan terhadap suami,
dan egois karena lebih mementingkan selembar perhiasan mati daripada keselamatan nyawa suaminya sendiri. Denny yang melihat pergumulan itu bukannya membela Indah, justru berlutut di depan Indah sambil menangis, dan memegangi kedua tangan istrinya rapat-rapat agar Indah tidak bisa merebut kembali perhiasan tersebut. Denny merengek-rengek memohon agar Indah merelakan perhiasan itu digadaikan sebentar saja, sambil berjanji dengan suara ketakutan bahwa ia pasti akan menebus kembali perhiasan emas itu setelah mendapatkan uang gaji bulan depan. Mbak Asri dan Ibu Sumi ikut berdiri mengelilingi Indah, menahan gerakan tubuh Indah dan terus menumpahkan kata-kata tekanan mental yang meruntuhkan pertahanan jiwanya. Mereka menyebut Indah sebagai perempuan yang tega melihat suami dan keluarga besarnya hancur di depan mata warga kampung Wonokromo. Indah terengah-engah di atas lantai semen, dengan kedua tangannya ditahan oleh Denny dan mertuanya. Air mata Indah mengalir deras tanpa henti, membasahi pipinya yang dingin. Hatinya teriris sangat dalam, merasakan kepedihan yang teramat sangat atas tindakan kesewenang-wenangan keluarga suaminya. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya, Indah justru dirampok dan diinjak-injak harga dirinya oleh orang-orang yang bertopengkan kekeluargaan. Tanpa mempedulikan tangisan dan jeritan penolakan Indah, Mas Hendra dengan cepat memasukkan kotak kayu berisi perhiasan emas peninggalan almarhum Ibu Indah ke dalam saku jaketnya. Mas Hendra lalu menarik tangan Denny untuk segera bangkit dan ikut bersamanya keluar rumah. Mas Hendra berkata bahwa mereka harus bergegas menuju ke kantor pegadaian di daerah Jagir sebelum jam 2 siang agar uang hasil gadai bisa langsung ditransfer ke rekening pihak rentenir untuk membatalkan kedatangan para penagih utang ke kontrakan Wonokromo. Mas Hendra, Mbak Asri, dan Denny bergegas melangkah keluar dari pintu kontrakan, meninggalkan Ibu Sumi yang masih terduduk memandangi Indah dengan raut wajah penuh rasa bersalah namun tak berdaya. Suara deru mesin mobil hitam milik Mas Hendra terdengar menyala di ujung gang, lalu perlahan-lahan menjauh meninggalkan pemukiman padat tersebut. Indah terduduk lemas di atas lantai semen yang dingin di ruang tamu kontrakannya. Kedua tangannya mencengkeram erat daster kusam yang dikenakannya. Dadanya turun naik menahan rasa sakit hati yang amat sangat luar biasa. Satu-satunya kenangan paling berharga dari almarhum ibu kandungnya telah direbut secara paksa oleh keluarga yang penuh dengan kebohongan. Namun di dalam kegelapan rasa sakit yang menghancurkan jiwanya itu, sebuah titik keberanian baru mulai tumbuh pelan di dalam dada Indah. Indah menyadari bahwa kepasrahan dan kelembutan hatinya selama ini hanya dijadikan alat pemanfaatan oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Indah bersumpah di dalam batinnya bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak-injak tanpa perlawanan. Suasana pagi beberapa hari setelah perhiasan emas peninggalan almarhum Ibu Indah diambil secara paksa oleh Mas Hendra untuk digadaikan di daerah Jagir, kota Surabaya, tidak membawa ketenangan sedikit pun. Di dalam ruangan rumah kontrakan sempit di Kelurahan Wonokromo, Indah duduk sendirian di sudut ranjang kayu. Rasa perih di dalam dadanya akibat kehilangan benda kenangan paling berharga itu masih sangat basah dan menyiksa batinnya. Namun, bukannya mendapatkan rasa simpati atau perlakuan yang lebih baik, tekanan dan perlakuan kasar dari keluarga besar Denny justru semakin hari semakin menjadi-jadi. Melalui grup percakapan telepon seluler keluarga besar, pesan-pesan bernada menyudutkan terus dikirimkan tanpa henti oleh Mbak Asri dan Ibu Sumi. Mereka secara terang-terangan mencap Indah sebagai sosok istri yang sangat egois, keras kepala, dan tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap suami sendiri. Mas Hendra bahkan berulang kali menuliskan kalimat yang menyalahkan Indah sepenuhnya. Mas Hendra menyebut bahwa sikap Indah yang menolak menyerahkan kotak kaleng biskuit berisi uang tabungan pelunasan rumah di Sidoarjo adalah penyebab utama mengapa beban pikiran Denny semakin berat dan masalah utang rentenir ini tidak kunjung selesai. Denny sendiri sudah hampir 1 minggu tidak pernah menginjakan kakinya di rumah kontrakan Wonokromo. Suaminya itu memilih untuk tinggal dan bersembunyi di rumah kediaman Mas Hendra yang terletak di daerah Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo. Dengan alasan untuk mengamankan diri dari kejaran para penagih utang, Denny tega meninggalkan Indah seorang diri di kontrakan sempit yang lembab. Denny membiarkan istrinya menanggung ketakutan, kecemasan, dan teror yang bisa datang sewaktu-waktu dari pihak rentenir tanpa ada perlindungan sedikit pun dari seorang suami. Meskipun hatinya hancur dan jiwanya sangat lelah, Indah berusaha keras untuk tetap bertahan hidup dan menjalankan kewajibannya sehari-hari. Setiap jam 3 pagi,
Dengan kondisi tubuh yang semakin kurus dan wajah yang pucat kurang tidur, Indah tetap memaksakan dirinya untuk menguloni adonan tepung dan mengocok telur demi membuat puluhan kue basah tradisional. Kue-kue itu kemudian ia bawa menggunakan keranjang plastik menuju ke pasar Wonokromo untuk dititipkan kepada para pedagang pasar subuh. Setelah urusan pasar selesai, Indah bergegas menumpang angkutan umum menuju ke tempat kerjanya di sebuah pabrik garmen di kawasan Industri Rungkut, Surabaya. Bekerja di depan mesin jahit raksasa selama 8 jam sehari di pabrik garmen Rungkut sempat menjadi satu-satunya pelarian bagi Indah dari kerumitan rumah tangganya yang hancur berantakan. Di tengah deru mesin jahit dan kesibukan menyusun potongan kain, Indah mencoba melupakan sejenak rasa sakit hati atas pengkhianatan Denny dan kesewenang-wenangan Mas Hendra. Ia bertekad untuk tetap bekerja jujur mencari nafkah demi menyambung hidupnya sendiri. Namun, kedamaian kecil yang dimiliki Indah di tempat kerja ternyata tidak bertahan lama. Pada hari Kamis sore, ketika jam kerja operasional pabrik garmen berakhir dan ribuan buruh mulai berhamburan keluar menembus pintu gerbang utama di kawasan Industri Rungkut, sebuah minibus tua berwarna abu-abu mendadak berhenti di tepi jalan depan pabrik. Pintu minibus itu terbuka lebar, dan 4 orang pria bertubuh tinggi besar dengan mengenakan jaket kulit hitam melangkah turun secara tergesa-gesa. 4 pria penagih utang dari pihak rentenir itu langsung berjalan cepat menerobos kerumunan buruh pabrik dan menghadang langkah Indah saat ia baru saja melangkah keluar dari pos penjagaan satpam. Tanpa ada rasa malu dan tanpa mempedulikan situasi di tempat umum, salah seorang pria berbadan kekar dengan suara serak berteriak sangat keras memanggil nama lengkap Indah dan Denny. Pria itu menyebarkan puluhan lembar kertas lebaran ke udara dan membagikannya secara paksa kepada para pekerja pabrik yang sedang berjalan melintas. Kertas lebaran yang berhamburan di trotoar jalan itu berisi cetakan foto wajah Denny dan Indah berukuran besar yang dilengkapi dengan tulisan tebal bernada hinaan. Pasangan suami istri penipu penunggak utang judi online. Suara teriakan pria penagih utang itu menggema nyaring di sepanjang jalan depan pabrik garmen Rungkut, menuduh Indah ikut menikmati uang hasil pinjaman rentenir dan sengaja bersikap pura-pura tidak tahu untuk melarikan diri dari kewajiban membayar utang. Indah berdiri membeku di atas trotoar dengan tubuh yang gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajahnya memerah pada menahan rasa malu yang teramat sangat di hadapan ratusan kawan-kawan kerjanya. Rekan-rekan kerja Indah yang biasanya bersikap ramah dan sering bersenda gurih dengannya, kini berdiri menyebar sambil berbisik-bisik, menunjuk ke arah Indah dengan pandangan mata yang penuh rasa curiga, heran, dan jijik. Beberapa kawan dekat Indah yang biasanya berjalan bersama menuju pangkalan angkutan umum bahkan perlahan-lahan melangkah menjauh, seolah takut ikut terseret ke dalam keributan yang memalukan tersebut. Keributan besar di depan pintu gerbang pabrik itu baru mereda setelah 4 orang petugas satpam kawasan industri datang beramai-ramai melerai dan mengusir rombongan penagih utang tersebut agar keluar dari area jalan utama pabrik. Namun, dampak dari kejadian memalukan itu sangat fatal bagi nasib pekerjaan Indah. Hanya beberapa menit setelah rombongan penagih utang itu pergi, seorang petugas satpam mendatangi Indah dan memintanya untuk segera menghadap ke ruang kantor bagian personalia di lantai 2 gedung utama pabrik. Di dalam ruangan kantor personalia yang dingin berpendingin udara, kepala bagian personalia duduk di balik meja kerjanya dengan raut wajah yang sangat serius dan tidak bersahabat. Kepala personalia memberikan teguran keras kepada Indah atas kerusuhan yang terjadi di depan pintu gerbang. Pihak manajemen pabrik menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menoleransi masalah pribadi karyawan yang membawa dampak buruk, merusak ketertiban umum, dan mencoreng nama baik perusahaan di lingkungan kawasan industri Rungkut. Kepala personalia itu memberikan surat peringatan tertulis dan menyatakan dengan tegas bahwa jika para penagih utang dari pihak rentenir itu sampai mendatangi gerbang pabrik sekali lagi dan membuat keributan serupa, maka pihak perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Indah tanpa memberikan uang pesangon. Indah keluar dari ruangan kantor personalia dengan langkah kaki yang terasa sangat berat, seolah ada beban ribuan ton yang menempel di kedua telapak kakinya. Sinar matahari sore di kota Surabaya yang mulai redup terasa amat membakar kulitnya. Namun di dalam rongga dadanya terasa begitu dingin, hampa, dan hancur berantakan. Seluruh harga diri, martabat, dan nama baik yang ia bangun dengan jujur dan penuh kehati-hatian selama bertahun-tahun bekerja di pabrik garmen Rungkut, seketika musnah tak berbekas dalam hitungan menit akibat ulah suaminya sendiri.
Indah berjalan perlahan menelusuri trotoar jalan raya menuju ke pangkalan angkutan umum di daerah Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di tepi jalan yang bising oleh deru mesin kendaraan sore hari, Indah meraba saku dasternya dan mengeluarkan ponsel pintarnya dengan jemari yang dingin. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimiliki, Indah mencoba menekan nomor telepon Denny. Setelah beberapa kali nada sambung berdering tanpa jawaban, panggilan telepon itu akhirnya diterima oleh Denny. Suara Denny di seberang telepon terdengar berbisik-bisik, tidak tenang, dan dipenuhi rasa ketakutan. Indah menceritakan kejadian penghinaan di depan gerbang pabrik, serta ancaman pemutusan hubungan kerja yang baru saja diterimanya dari kepala personalia. Indah mendesak dengan suara bergetar agar Denny dan Mas Hendra segera bertindak sebagai laki-laki, mendatangi kantor pihak rentenir, dan menyelesaikan masalah utang tersebut secara jantan tanpa harus mengorbankan mata pencaharian Indah. Namun, tanggapan yang keluar dari mulut Denny di seberang telepon justru kembali menyayat-nyayat perasaan Indah. Denny dengan nada suara panik dan ketakutan justru menyalahkan Indah atas kejadian tersebut. Denny berkata bahwa semua keributan di gerbang pabrik garmen itu tidak akan pernah terjadi jika Indah sejak awal mau bersikap kooperatif dan mau mendengarkan nasihat Mas Hendra untuk menyerahkan kotak kaleng biskuit berisi uang tabungan pelunasan rumah Sidoarjo. Denny berdalih bahwa dirinya saat ini tidak berani keluar sama sekali dari dalam rumah Mas Hendra di Sepanjang, karena takut keselamatan jiwanya terancam jika bertemu dengan rombongan penagih utang. Denny dengan tega membiarkan istrinya menghadapi ancaman, intimidasi mental, dan rasa malu luar biasa sendirian di tengah kota Surabaya, sementara dirinya bersembunyi dengan aman di balik ketiak kakak kandungnya. Sebelum Indah sempat membalas ucapan yang sangat tidak bertanggung jawab tersebut, Denny langsung memutus sambungan telepon secara sepihak. Indah memandangi layar ponselnya yang mendadak gelap dengan tatapan mata yang hampa dan tidak percaya. Air mata yang sejak tadi ditahannya di depan kantor personalia, akhirnya menetes deras menyusuri pipinya yang tirus. Indah menyadari sepenuhnya bahwa suaminya telah berubah menjadi sosok penakut yang tidak memiliki harga diri, yang tega menjadikan istrinya sendiri sebagai tumbal dan pelindung atas semua dosa kejahatan judi online yang diperbuatnya. Indah memanjat naik ke atas angkutan umum dengan kepala yang terus menunduk dalam-dalam. Sepanjang perjalanan menembus kemacetan sore kota Surabaya menuju ke pemukiman Wonokromo, pikiran Indah melayang membayangkan betapa tidak adilnya nasib hidup yang harus ia jalani. Ia telah mengorbankan seluruh masa mudanya, memeras keringat di depan mesin jahit dan dapur kue yang panas. Namun balasan yang ia terima hanyalah penipuan, perampokan perhiasan warisan almarhum ibunya, dan tuduhan kejam dari keluarga besar suaminya. Saat angkutan umum berhenti di tepi jalan raya Wonokromo dan Indah melangkah masuk ke dalam gang sempit menuju rumah kontrakannya, langkah kakinya mendadak terhenti seketika. Tepat di bagian dinding tembok depan rumah kontrakannya, terdapat tulisan besar yang dicoret-coret menggunakan cat semprot berwarna merah menyala oleh pihak penagih utang. Coretan di dinding tembok berjamur itu sangat kasar dan menghina, menyebut rumah kontrakan itu sebagai tempat persembunyian penipu judi online. Beberapa orang tetangga kampung yang sedang duduk berkumpul di pos ronda dan di depan teras rumah mereka masing-masing memandangi kehadiran Indah dengan tatapan mata yang sangat dingin, berbisik-bisik satu sama lain, dan penuh dengan aura penolakan. Tidak ada lagi sapaan hangat, senyuman ramah, atau tegur sapa dari para tetangga yang biasanya selalu menyapa Indah setiap kali ia pulang bekerja dari pabrik rungkut. Indah berjalan menundukkan kepalanya, menembus tatapan mata kejam lingkungan sekitarnya yang kini memandangnya sebagai sosok perempuan pembawa masalah. Dengan tangan yang gemetar, Indah membuka kunci pintu depan kontrakan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap, lalu dengan cepat menutup dan mengunci pintu dari dalam rapat-rapat. Di dalam kamar kontrakan yang gelap, pengap, dan berbau asap minyak tanah, Indah menyandarkan punggungnya yang pegal ke daun pintu kayu yang terkunci. Ia perlahan-lahan merosot turun dan terduduk di atas lantai semen yang dingin, memeluk erat kedua belah lututnya di dalam kegelapan malam. Rasa sunyi, kesepian, dan keterasingan yang amat sangat mencekam jiwa melingkupi dirinya dari segala penjuru. Ia telah dibuang dan disalahkan oleh keluarga besar suaminya, dijauhi dan dipandang jijik oleh kawan-kawan kerjanya di pabrik garmen, serta dicap buruk dan diasingkan oleh lingkungan tetangga tempat tinggalnya sendiri. Namun, di tengah kegelapan malam dan keheningan kamar yang menyiksa itu, sesuatu di dalam diri Indah mendadak berubah.
Indah tidak lagi meneteskan air mata. Seka air matanya di pipi telah mengering sepenuhnya, terbakar oleh rasa kekecewaan yang sudah menyentuh dasar paling dalam. Indah mengepalkan kedua jemari tangannya yang kasar, hingga kuku-kukunya memutih dan dadanya yang sesak terasa menegang. Tatapan mata Indah yang tadinya redup dan hampa di dalam kegelapan mendadak berubah menjadi sangat tajam, dingin, dan dipenuhi oleh keteguhan hati yang luar biasa. Indah menyadari satu hal yang sangat penting: menangis, meratap, dan berharap pada kebaikan rasa iba suami serta keluarga iparnya yang tidak memiliki nurani hanya akan membawanya menuju pada kehancuran total. Indah bersumpah di dalam batinnya bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban pasrah yang dijadikan tumbal. Ia akan berdiri di atas kakinya sendiri, mengumpulkan seluruh sisa kekuatan yang dimilikinya, dan menyusun strategi untuk menyongsong badai besar yang akan segera datang. Sinar temaram dari lampu jalanan di luar gang Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya, menembus celah kisi-kisi jendela kamar kontrakan yang pengap. Indah perlahan-lahan bangkit dari posisi duduknya di lantai semen yang dingin. Rasa sedih, kecemasan, dan rasa putus asa yang sempat melumpuhkan jiwanya kini berganti menjadi sebuah keberanian dingin yang sangat menakutkan. Indah menyapu sisa-sisa air mata di pipinya yang tirus menggunakan kain daster kusamnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa di dalam situasi yang sangat menjepit ini, hanya dirinya sendiri yang bisa menyelamatkan martabat dan masa depannya dari cengkeraman keluarga suaminya yang sangat licik. Indah mengarahkan pandangan matanya ke bagian atas lemari pakaian kayu milik Denny. Di atas lemari yang berdebu itu, tersimpan sebuah tas ransel kain berwarna hitam yang sudah kusam dan jarang sekali disentuh. Di dalam tas ransel tersebut, terdapat sebuah laptop tua merek hitam milik Denny yang dibeli beberapa tahun lalu saat suaminya masih bekerja di sebuah toko elektronik di daerah Pasar Turi, Surabaya. Denny jarang sekali menggunakan laptop tua itu dalam kehidupan sehari-hari karena kondisi layarnya yang sudah bergaris tipis. Namun Indah mengetahui satu hal penting yang mungkin dilupakan oleh suaminya. Laptop tua itu terhubung secara otomatis ke akun penyimpanan cadangan digital ponsel pintar milik Denny. Dengan langkah kaki yang pelan tanpa bersuara, Indah mengambil tas ransel itu, mengeluarkannya dengan hati-hati, lalu meletakkan laptop tua tersebut di atas meja kayu di tengah ruangan. Indah menghubungkan kabel pengisi daya ke stop kontak dinding, lalu menekan tombol daya pada laptop. Suara kipas pendingin laptop terdengar berderit nyaring memecah keheningan malam, disusul dengan nyalanya layar kaca yang memancarkan cahaya biru terang. Setelah menunggu beberapa menit hingga sistem operasional laptop bekerja penuh, Indah membuka aplikasi peramban internet dan folder dokumen penyimpanan internal. Seperti yang ia duga, akun pribadi milik Denny masih dalam keadaan masuk secara otomatis. Sistem penyimpanan cadangan di laptop tersebut telah menyelaraskan seluruh berkas tua dan baru yang pernah diunduh atau disimpan dari ponsel suaminya selama bertahun-tahun tanpa pernah dihapus secara manual. Jemari Indah yang kasar menggeser kursor peningkas di atas permukaan bantalan sentuh laptop. Pandangan matanya menyisir satu persatu folder dokumen yang tersusun di dalam sistem penyimpanan. Pada bagian tersembunyi di dalam folder dokumen sistem yang diberi nama berkas kerja lama, Indah menemukan puluhan berkas rekaman suara otomatis berformat audio, lengkap dengan tanggal, jam pencatatan, dan nomor panggilan telepon yang tersimpan dari aplikasi perekam panggilan otomatis di ponsel Denny. Detak jantung Indah mendadak berdebar kencang. Ia meraba saku daster kusamnya, mengambil sebuah earphone kabel tua milik Denny, lalu memasangkan colokannya ke lubang soket audio laptop. Indah memasang kedua penyumbat earphone ke lubang telinganya rapat-rapat agar tidak ada satupun suara yang bocor keluar kamar. Dengan jemari yang gemetar dingin, Indah menekan tombol putar pada berkas rekaman suara tertua yang tercatat dari 2 tahun yang lalu. Suara pertama yang terdengar sangat jernih dan nyaring di dalam telinga Indah adalah suara dari Mas Hendra, kakak kandung Denny. Di dalam rekaman suara tertanggal 2 tahun lalu itu, Mas Hendra terdengar sedang tertawa lepas sambil merayu Denny dengan kalimat-kalimat yang sangat menyesatkan. Mas Hendra berkata kepada Denny, "Den, ini ada situs judi digital baru yang permainannya sangat mudah menang. Kamu masukkan modal awal Rp500.000 saja dulu. Nanti aku kasih tahu pola putarannya. Lumayan buat tambah-tambah uang jajan daripada kamu cuma mengandalkan gaji pabrik tempat kerjamu." Indah mengepalkan kedua tangannya hingga kuku-kukunya memutih.
Rekaman itu adalah bukti pertama yang sangat tidak terbantahkan bahwa Mas Hendra lah orang pertama yang mengenalkan, memengaruhi, dan menjerumuskan Denny ke dalam lubang hitam permainan judi online. Indah melanjutkan mendengarkan berkas rekaman suara berikutnya yang tersimpan dari pertengahan tahun lalu. Di dalam rekaman itu, nada bicara Mas Hendra berubah menjadi sangat mendesak dan penuh penekanan saat Denny mulai menangis ketakutan karena mengalami kekalahan beruntun hingga belasan juta rupiah. Ketika Denny berniat untuk berhenti bermain dan ingin jujur mengakui perbuatannya kepada Indah, Mas Hendra justru melarang keras dan memarahi Denny. Mas Hendra berkata di dalam rekaman tersebut, "Kamu jangan bodoh, Den. Jangan pernah bilang sama si Indah. Kalau Indah tahu, uang tabungan rumahmu pasti akan ditarik dan kamu akan dimarahi habis-habisan. Kamu harus pinjam uang lagi buat putar modal supaya kekalahanmu yang kemarin bisa kembali." Namun, kejahatan yang paling mengerikan dan sangat busuk terkuak saat Indah membuka berkas rekaman. Suara tertanggal 4 bulan yang lalu, beberapa hari sebelum sertifikat rumah impian mereka di Sidoarjo digadaikan. Di dalam rekaman suara yang sangat krusial itu, terdengar percakapan sengit antara Denny dan Mas Hendra di sebuah warung makan di daerah Sepanjang, Sidoarjo. Denny terdengar sangat panik karena memiliki utang puluhan juta rupiah kepada beberapa pihak pinjaman digital. Mas Hendra kemudian memberikan saran yang sangat jahat. Mas Hendra berkata dengan nada suara berbisik, "Sertifikat rumahmu di Sidoarjo itu kan sudah atas namamu. Kamu ambil saja diam-diam di laci lemari pas Indah lagi kerja di pabrik rungkut. Nanti aku kenalkan dengan Pak Broto, rentenir perorangan kenalanku di daerah Waru. Kita agunkan sertifikat itu senilai 150 juta rupiah." Denny di dalam rekaman itu sempat menolak sambil menangis, menyatakan ketakutannya jika Indah sampai kehilangan rumah yang diperjuangkan dengan memeras keringat selama 5 tahun. Namun, Mas Hendra mengeluarkan ancaman dan bujukan licik. Mas Hendra berkata, "Kamu dengar aku baik-baik, Den. Dari uang pencairan 150 juta rupiah dari Pak Broto nanti, kamu ambil 70 juta buat tutup utang judimu. Sisanya yang 80 juta kamu transfer ke rekeningku. Aku butuh uang itu buat nutup kerugian investasi bisnis konveksiku yang bangkrut di Sepanjang sebelum aku dilaporkan ke polisi. Nanti kita potong komisi 30% buat aku karena sudah bantu mengurus semuanya. Masalah Indah, nanti gampang. Kita bilang saja kamu ditipu orang atau hilaf. Indah itu perempuan lugu. Dia pasti bakal mengalah dan memaafkan kamu kalau ibu ikut menangis di depannya." Indah mendengarkan rekaman itu dengan mata terbelalak lebar. Tubuhnya membeku di atas kursi kayu. Badannya berguncang hebat menahan kombinasi rasa syok, rasa jijik, dan amarah yang luar biasa hebat. Terkuak sudah seluruh konspirasi jahat dan kebohongan busuk yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Mas Hendra bukan sekadar kakak yang berniat membela adiknya, melainkan dalang utama yang sengaja memanfaatkan keluguan dan ketagihan judi Denny untuk mengeruk uang ratusan juta rupiah demi menutup utang bisnis bodong miliknya sendiri. Mas Hendra telah mengorbankan rumah masa depan Indah, merampok perhiasan emas peninggalan almarhum ibunya di Jagir, lalu berpura-pura menjadi pahlawan sambil melemparkan seluruh kesalahan dan rasa malu ke atas pundak Indah di hadapan keluarga besar. Indah tidak berhenti sampai di situ. Ia membuka folder unduhan dokumen di dalam laptop tua tersebut. Di sana, tersimpan puluhan lembar bukti transfer bank berformat gambar beresolusi tinggi. Indah mencocokkan tanggal pada lembaran bukti transfer tersebut dengan tanggal percakapan telepon antara Denny dan Mas Hendra. Terpampang sangat jelas deretan transaksi pengiriman uang dari rekening Denny yang dikirimkan secara berkala langsung ke rekening bank pribadi milik atas nama Hendra Pratama. Uang hasil pencairan gadai sertifikat rumah di Waru, Sidoarjo, terbukti mengalir deras sebesar puluhan juta rupiah ke kantong pribadi Mas Hendra. Rasa gemetar di tangan Indah mendadak berhenti. Pikiran Indah menjadi sangat jernih, tajam, dan terencana dengan sangat matang. Ia tahu bahwa rekaman suara dan bukti transfer bank ini adalah senjata mematikan yang akan menghancurkan seluruh topeng kesucian Mas Hendra dan membuka mata semua orang atas kejahatan kedua bersaudara tersebut. Indah bergerak dengan sangat cepat dan hati-hati. Ia mengambil sebuah alat penyimpanan data penyimpanan genggam berwarna perak berukuran kecil milik pribadinya dari dalam tas kerja.
Indah mencolokkan alat penyimpanan data tersebut ke lubang soket laptop, lalu menyalin seluruh berkas rekaman suara percakapan telepon, bukti transfer bank, serta foto-foto dokumen surat penagihan utang ke dalam alat penyimpanan data tersebut. Tidak hanya menyimpan di dalam alat penyimpanan data genggam, Indah juga mengunggah seluruh berkas bukti kejahatan tersebut ke dalam akun penyimpanan awan pribadi dan alamat surat elektronik milik pribadinya sendiri. Ia memastikan bahwa seluruh salinan bukti digital itu tersimpan di 3 tempat yang berbeda dan sangat aman, sehingga tidak akan pernah bisa dihapus atau dihilangkan oleh Denny maupun Mas Hendra. Setelah selesai mengamankan seluruh berkas digital, Indah mematikan laptop tua itu, mencabut kabel pengisi daya, lalu mengembalikan laptop beserta tas ransel kusamnya ke atas lemari pakaian kayu di posisi semula. Indah memastikan tidak ada satupun jejak atau benda yang berubah posisi yang bisa menimbulkan kecurigaan jika Denny mendadak pulang ke kontrakan. Matahari subuh mulai membiaskan cahaya kemerahan di ufuk timur kota Surabaya ketika Indah melangkah keluar dari rumah kontrakannya di Wonokromo. Dengan mengenakan jaket kain kusam dan membawa tas samping yang berisi alat penyimpanan data genggam perak, Indah berjalan menuju ke sebuah tempat percetakan dan jasa komputer 24 jam yang terletak di sekitar kawasan Jalan Raya Jagir, Surabaya. Di dalam tempat percetakan yang sepi itu, Indah menyewa sebuah komputer selama 1 jam. Indah membuka seluruh berkas bukti transfer bank, tangkapan layar percakapan pesan singkat, serta rincian lembaran penagihan utang rentenir. Indah mencetak seluruh dokumen tersebut di atas kertas putih berukuran tebal sebanyak 5 rangkap. Setiap lembaran kertas bukti transfer yang menunjukkan aliran uang ke rekening pribadi Mas Hendra, ia tandai menggunakan pena penanda berwarna kuning terang. Indah memasukkan seluruh lembaran cetakan dokumen tebal tersebut ke dalam sebuah map plastik tebal berwarna merah tua yang tidak tembus pandang. Ia menggenggam map plastik merah itu dengan erat di depan dadanya. Kehangatan kertas yang baru keluar dari mesin cetak seolah menyalurkan energi kekuatan baru ke dalam seluruh aliran darahnya. Indah melangkah keluar dari tempat percetakan Jagir dengan kepala tertegak lurus. Pandangan matanya menatap tajam ke arah jalan raya Surabaya yang mulai dipenuhi oleh hiruk-pikuk kendaraan pagi hari. Indah tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya akan segera terjadi dalam waktu dekat. Ia tidak lagi merasa takut pada ancaman teror penagih utang, tidak takut pada bentak tuduhan Mas Hendra, dan tidak takut pada penderitaan fisik. Indah telah memegang seluruh bukti kebenaran di dalam genggaman tangannya, dan ia siap menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membalaskan seluruh pengkhianatan, penghinaan, dan air mata yang telah dijatuhkannya selama ini. Indah melangkah menyusuri gang sempit Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan mendekap erat map plastik merah tebal di depan dadanya. Sinar matahari siang hari terasa amat menyengat, membakar atap-atap seng rumah warga yang berdempetan. Suasana di sepanjang gang sempit pemukiman padat itu terasa sangat berbeda dan membeku. Bisik-bisik dari beberapa warga yang sedang duduk berkumpul di teras rumah, mendadak terhenti begitu melihat kehadiran Indah. Pandangan mata orang-orang di sekitarnya dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang besar, prasangka buruk, dan jarak yang sangat dingin. Indah tidak sedikit pun mempedulikan tatapan-tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Langkah kakinya tetap berayun mantap, dadanya terangkat tegap, dan matanya menatap lurus ke depan menuju ke arah rumah kontrakannya yang berdinding semen kusam. Di dalam tas sampingnya, selain berkas tebal berisi cetakan lembaran bukti transfer bank dan dokumen utang, Indah telah membawa sebuah pengeras suara nirkabel berukuran sedang yang ia pinjam dari seorang kerabat di daerah Jagir, Surabaya. Pengeras suara itu sudah terhubung secara otomatis dengan alat penyimpanan data digital di dalam saku bajunya, berisi seluruh rekaman suara percakapan telepon antara Denny dan Mas Hendra. Indah telah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat matang dan tanpa keraguan sedikit pun. Ia tahu bahwa siang hari ini adalah waktu yang ditentukan oleh pihak rentenir untuk datang menagih paksa dan melakukan penyitaan aset. Tepat saat Indah membuka kunci pintu depan rumah kontrakannya dan melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang pengap, suara deru mesin mobil berkapasitas besar mendadak terdengar meraung keras memasuki ujung gang Wonokromo. Sebuah mobil jenis Jeep berwarna hitam berhenti tepat di depan teras rumah kontrakan Indah, menutupi hampir seluruh badan jalan sempit di gang pemukiman tersebut. Suara pintu mobil yang dibanting keras menggelegar memecah keheningan siang. Dari dalam mobil tersebut,
melangkah turun 5 orang pria berbadan tinggi besar dengan mengenakan jaket kulit hitam dan raut wajah yang sangat garang. Pria yang berjalan di posisi paling depan adalah Pak Broto, sosok rentenir perorangan kenalan Mas Hendra dari daerah Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pak Broto adalah orang yang memegang fotokopi sertifikat rumah impian indah sebagai jaminan pinjaman utang judi online milik Denny. Pak Broto melangkah dengan jemawa, menggenggam sebuah amplop coklat tebal berisikan lembaran surat penyitaan aset dan dokumen penagihan paksa. Salah seorang pria anak buah Pak Broto yang berbadan paling kekar langsung menggedor pintu pagar besi kontrakan dengan sangat keras. Suara dentuman besi bertubrukan nyaring berulang kali, mengagetkan seluruh warga yang tinggal di sekitarnya. Pria itu berteriak dengan suara berat bertonasi kasar, memanggil nama Denny dengan kata-kata bentakan agar segera keluar dari dalam rumah. Pria itu menuntut agar kunci bangunan rumah segera diserahkan hari ini juga atau seluruh uang tunai beserta bunga yang menunggak berbulan-bulan dibayar lunas di tempat. Suara teriakan yang penuh amarah dan gedoran keras pada pagar besi itu seketika membuat puluhan warga kampung Wonokromo berhamburan keluar dari dalam rumah mereka masing-masing. Para ibu rumah tangga, bapak-bapak pengurus warga, hingga anak-anak kecil berdatangan dan berkumpul membentuk kerumunan besar di sepanjang lorong gang. Mereka saling berbisik, menunjuk arah rumah indah dengan raut wajah penuh rasa heran dan penasaran menyaksikan keributan besar yang jarang terjadi di kampung mereka. Di tengah kerumunan warga yang semakin membludak dan dipenuhi suasana tegang tersebut, sebuah mobil pribadi berwarna hitam lain tiba-tiba menyusul masuk dan berhenti tepat di belakang mobil jeep milik rentenir. Pintu mobil itu terbuka lebar, dan Mas Hendra melangkah turun dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, mengikut langkah kaki Mbak Asri, Ibu Sumi yang berjalan sambil memegangi dadanya, serta Denny yang berjalan tertunduk sangat dalam. Kedatangan keluarga besar suaminya seketika menjadi pusat perhatian baru bagi seluruh warga kampung Wonokromo. Denny tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Wajah suaminya itu sangat pucat pasi, dan kedua tangannya gemetar ketakutan saat berjalan bersembunyi di balik punggung Mas Hendra. Mas Hendra melangkah maju menembus kerumunan warga dengan gaya dan raut wajah yang dibuat-buat sangat tenang. Mas Hendra berakting seolah-olah dirinya adalah sosok pemimpin keluarga yang sangat bijaksana, bertanggung jawab, dan berniat baik untuk menyelesaikan masalah adiknya secara damai. Mas Hendra mengangkat kedua belah tangannya tinggi-tinggi ke udara, meminta agar anak buah Pak Broto menahan diri dan tidak melakukan aksi perusakan pagar. Setelah menenangkan para penagih utang, Mas Hendra berbalik badan menghadap ke arah puluhan warga kampung Wonokromo yang sedang berdiri berkumpul di sepanjang jalan gang. Dengan suara yang sangat lantang, jelas, dan dibuat-buat penuh nada kesedihan, Mas Hendra mulai berseru di hadapan seluruh tetangga sekitar. Mas Hendra berteriak keras ke arah warga. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu tetangga sekalian, dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Jangan menyalahkan adik kandung saya, Denny. Adik saya ini sebenarnya adalah korban dari keadaan yang sangat menghimpit. Denny adalah seorang suami yang sangat giat bekerja dan bertanggung jawab, tetapi istrinya sendiri yang tidak pernah merasa bersyukur dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan benar. Selama 5 tahun menikah, adik saya selalu dibebani oleh tuntutan hidup dari istrinya yang terlalu ingin terlihat kaya dan bergaya di mata orang lain. Mendengar seruan nyaring dari Mas Hendra, suasana di antara kerumunan warga seketika menjadi riuh oleh bisik-bisik yang semakin ramai. Mbak Asri ikut mengambil posisi berdiri di samping suaminya, sambil mengangguk-angguk membenarkan ucapan tersebut. Mbak Asri menyela dengan suara yang tidak kalah keras, menuding bahwa Indah adalah tipe istri yang sangat egois dan keras kepala. Mbak Asri berseru di depan warga bahwa Indah menyembunyikan uang tabungan di dalam rumah, namun tega membiarkan suaminya dikejar-kejar oleh penagih utang dan terancam kehilangan keselamatan jiwanya. Ibu Sumi yang berdiri di dekat Denny ikut menangis terisak-isak di hadapan warga, mengusap air matanya dengan ujung kerudung sambil memohon agar warga kasihan melihat nasib anak bungsunya yang dizalimi oleh istri sendiri. Mas Hendra semakin gencar memainkan peran pahlawannya di depan publik. Ia menunjuk jari tangannya ke arah pintu rumah kontrakan Indah sambil berseru dengan nada tinggi dan dramatis. Namanya laki-laki. Sangat wajar jika pernah mengalami hilaf sekali dua kali dalam hidupnya demi mencari jalan pintas mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi Indah bukannya mendampingi dan membimbing suami yang sedang terpuruk, malah menyudutkan, menghujat,
dan membiarkan adik saya dikejar-kejar rentenir sendirian. Bahkan hari ini, saat rumah mereka terancam disita dan nama baik keluarga hancur, Indah justru bersembunyi ketakutan di dalam rumah dan menolak bertanggung jawab sedikit pun. Denny yang berdiri rapat di belakang tubuh Mas Hendra hanya bisa tertunduk dan sesekali menganggukkan kepalanya pelan. Suaminya itu membiarkan kakak kandungnya menumpahkan seluruh fitnah, tuduhan palsu, dan pencemaran nama baik ke atas diri istrinya di depan mata seluruh warga kampung. Denny memilih berpura-pura menjadi korban yang lemah dan teraniaya demi menyelamatkan muka, martabat, dan harga dirinya sendiri di lingkungan sekitar Wonokromo. Pak Broto yang menyaksikan drama pertengkaran keluarga itu mulai merasa hilang kesabaran. Pak Broto melangkah maju menaiki anak tangga teras rumah kontrakan sambil mengibaskan surat penyitaan aset di tangannya. Pak Broto berteriak mengancam dengan nada kasar bahwa jika penghuni rumah tidak segera keluar dan menyerahkan kunci bangunan, maka 5 orang anak buahnya akan mendobrak pintu kayu rumah tersebut secara paksa serta melempar seluruh barang-barang penghuni ke tengah jalan raya. Tepat pada saat salah seorang anak buah Pak Broto yang berbadan besar memegang gagang pintu dan bersiap mengayunkan kakinya untuk mendobrak pintu kayu kontrakan, selot pintu dari dalam mendadak terdengar berbunyi nyaring. Daun pintu kayu rumah kontrakan itu terdorong terbuka secara perlahan-lahan dari dalam. Kerumunan warga yang berada di halaman dan jalan gang seketika mendadak diam membisu. Suara riuh bisik-bisik terhenti total. Seluruh mata warga, penagih utang, dan keluarga besar Denny terbelalak menatap sosok perempuan yang melangkah keluar dari balik pintu kontrakan. Indah tidak tampil sebagai sosok perempuan yang menangis histeris, ketakutan, atau memohon belas kasihan seperti yang diharapkan oleh Mas Hendra. Indah berdiri sangat tegap di atas lantai teras rumahnya. Ia mengenakan pakaian kemeja bersahaja yang rapi, dengan rambut panjangnya terikat kencang dan rapi ke belakang. Di genggaman tangan kirinya, Indah memegang erat sebuah pengeras suara nirkabel berwarna hitam, sementara di tangan kanannya, ia menggenggam map plastik merah tebal berisikan salinan bukti-bukti kejahatan. Wajah Indah tampak begitu tenang, bersih, dan memancarkan wibawa yang amat sangat dingin. Tidak ada satupun tetes air mata di pipinya yang tirus. Pandangan mata Indah yang tajam menyapu satu persatu wajah orang-orang yang berdiri mengelilingi halaman rumahnya, mulai dari raut wajah garang Pak Broto, ekspresi terkejut Mas Hendra, wajah penuh kemenangan Mbak Asri, hingga raut wajah penakut Denny yang sama sekali tidak berani menatap sorot matanya. Mas Hendra yang sempat tersentak kaget melihat ketenangan dan wibawa Indah segera berusaha menguasai keadaan kembali. Mas Hendra membentak Indah dengan suara keras di hadapan warga. "Indah, baguslah kalau kamu akhirnya mau keluar juga. Jangan cuma berdiri diam di situ. Segera serahkan uang tabungan simpananmu kepada Pak Broto sekarang juga agar rumah ini tidak disita dan nama baik keluarga kita tidak semakin hancur berantakan di depan seluruh tetangga." Indah tidak membalas bentakan keras Mas Hendra dengan jeritan atau kemarahan yang meledak-ledak. Indah justru mengulas sebuah senyuman tipis yang amat sangat dingin di sudut bibirnya. Sebuah senyuman misterius yang membuat bulu kuduk Mas Hendra mendadak berdiri secara aneh. Indah menaikkan pengeras suara nirkabel di tangan kirinya ke depan dada, memutar tombol pengatur volume suara hingga tingkat paling maksimal, lalu mendekatkan bagian mikrofon ke bibirnya. Suara Indah mendadak terdengar sangat jernih, menggelegar, dan memantul keras di sepanjang lorong gang sempit Kelurahan Wonokromo. "Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus warga dan tetangga sekalian yang saya hormati, serta Pak Broto penagih utang yang datang membawa surat eksekusi. Sebelum rumah yang saya beli dari perasan keringat dan darah saya selama 5 tahun ini disita, izinkan saya memperdengarkan sebuah kenyataan yang sebenarnya kepada kalian semua. Mari kita dengarkan bersama-sama secara teliti, siapa sebenarnya pahlawan yang berpura-pura suci di tempat ini, dan siapa iblis sesungguhnya yang telah merampok seluruh hidup dan masa depan saya." Dengan gerakan tangan yang sangat tenang dan tanpa sedikit pun keraguan, Indah menekan tombol sambungan pada alat penyimpanan data digital di saku bajunya. Suara dengung sinyal nirkabel terdengar sejenak dari pengeras suara hitam di tangannya, sebelum akhirnya sebuah rekaman suara percakapan telepon bertanggal 2 tahun lalu yang sangat jernih mulai berputar nyaring, memecahkan keheningan sore di pemukiman Wonokromo. Suara berdenging pelan dari pengeras suara nirkabel berukuran sedang di tangan Indah perlahan tenggelam, berganti dengan suara rekaman percakapan telepon yang sangat jernih.
Gelombang suara dari benda hitam itu memantul di antara dinding-dinding semen kusam rumah warga di gang sempit Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Keheningan yang luar biasa mendadak menyelimuti kerumunan puluhan warga, para pengurus warga, 5 orang anak buah Pak Broto, serta keluarga besar Denny. Tidak ada satu orang pun yang berani bersuara atau berbisik. Semua mata dan telinga tertuju penuh pada suara pria dari dalam pengeras suara yang sangat mereka kenal. Suara Mas Hendra terdengar amat nyaring dari pengeras suara, diputar dari rekaman tertanggal 2 tahun lalu. Di dalam rekaman tersebut, Mas Hendra berseru dengan nada membujuk dan santai kepada Denny. "Den, ini ada situs judi digital baru yang permainannya sangat mudah menang. Kamu masukkan modal awal Rp500.000 saja dulu dari uang tabunganmu. Nanti aku kasih tahu pola putarannya. Lumayan buat tambah-tambah uang jajan daripada kamu cuma mengandalkan gaji pabrik tempat kerjamu. Tapi ingat ya, kamu jangan pernah bilang sama si Indah. Indah itu cerewet dan tidak akan paham urusan cari uang gampang begini." Kerumunan warga yang memadati lorong gang Wonokromo seketika tersentak. Suara desahan kaget dan bisik-bisik mulai terdengar bersautan di antara para tetangga. Beberapa ibu rumah tangga yang tadi sempat mencibir Indah kini terperanjat, saling memandang dengan mata terbelalak. Mas Hendra yang berdiri di samping mobil hitamnya mendadak membeku. Warna merah di wajahnya yang tadinya menyemburkan emosi kemarahan seketika luntur, berganti menjadi pucat pasi. Mas Hendra mencoba melangkah maju hendak merebut pengeras suara dari tangan Indah. Namun langkah kakinya mendadak dihentikan oleh 2 orang anak buah Pak Broto yang berbadan kekar. Anak buah rentenir itu memegang pundak Mas Hendra dengan cengkeraman kuat, menyuruhnya diam dan mendengarkan rekaman hingga selesai. Indah tidak menghentikan pemutaran rekaman. Ia menekan tombol berikutnya pada alat penyimpanan data digital di saku bajunya. Rekaman suara kedua yang diambil dari pertengahan tahun lalu kembali menggema di seluruh lorong gang. Kali ini, suara Mas Hendra terdengar lebih tegas dan penuh dengan bujukan licik ketika Denny menangis ketakutan setelah menanggung kekalahan judi hingga puluhan juta rupiah. Suara Mas Hendra berbunyi, "Kamu jangan bodoh dan lemah, Den. Kalau kamu jujur sama Indah sekarang, kamu cuma akan bikin dia marah dan tabungan rumah kalian ditarik. Kamu harus pinjam uang lagi ke lembaga peminjaman digital buat putar modal. Nanti kalau menang, kekalahanmu yang kemarin bisa tertutupi semua dan Indah tidak akan pernah tahu." Warga kampung Wonokromo semakin riuh. Ibu-ibu tetangga mulai terang-terangan menunjuk-nunjuk ke arah Mas Hendra dengan wajah penuh kejijikan dan kemarahan. Sorot mata warga yang sebelumnya memandang Indah dengan prasangka buruk kini berbalik 180 derajat menuju ke arah Mas Hendra dan Denny. Kebohongan yang selama ini dibangun rapat-rapat oleh Mas Hendra di depan keluarga dan tetangga mulai retak dan hancur berantakan di depan umum. Puncak kejutan yang paling meremukan harga diri Mas Hendra terjadi ketika Indah memutar rekaman suara ketiga, sebuah percakapan rahasia bertanggal 4 bulan lalu sebelum sertifikat rumah di Sidoarjo digadaikan. Suara Mas Hendra terdengar berbisik sangat jelas dari pengeras suara. "Sertifikat rumahmu di Sidoarjo itu kan sudah atas namamu, Den. Kamu ambil saja diam-diam di laci lemari pas Indah lagi kerja di pabrik garmen rungkut. Nanti aku kenalkan dengan Pak Broto, rentenir perorangan kenalanku di daerah Waru. Kita agunkan sertifikat itu senilai 150 juta rupiah. Nanti dari uang 150 juta itu, kamu ambil 70 juta buat tutup utang judimu. Sisanya yang 80 juta kamu transfer ke rekening pribadi atas nama Hendra Pratama. Aku butuh uang itu buat nutup kerugian bisnis konveksiku yang bangkrut di sepanjang sebelum aku dilaporkan ke polisi. Nanti kita bilang saja ke Indah kalau kamu hilaf atau ditipu orang. Indah itu perempuan lugu. Kalau ibu ikut menangis di depannya, dia pasti bakal memaafkan kamu dan mengalah." Suara dari rekaman percakapan itu seketika membuat seluruh suasana gang Wonokromo meledak dalam kegemparan luar biasa. Pak Broto yang berdiri di teras rumah terbelalak lebar. Matanya menatap tajam ke arah Mas Hendra dengan amarah yang memuncak. Pak Broto menyadari bahwa dirinya selama ini telah dimanfaatkan oleh Mas Hendra untuk memuluskan penipuan internal keluarga demi meraup uang 80 juta rupiah. Mbak Asri yang berdiri di samping Mas Hendra menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya memerah pada menanggung malu yang sangat hebat di hadapan ratusan pasang mata tetangga.
Ibu Sumi terduduk lemas di atas semen gang sambil menangis histeris. Bukan lagi karena membela anak bungsunya, melainkan karena rasa malu yang teramat sangat atas kejahatan kedua anak laki-lakinya yang terbongkar telanjang di depan umum. Denny bersimpuh di samping ibunya, menyembunyikan wajahnya di antara kedua belah lututnya, tidak berani mengangkat kepala sedikit pun di tengah cemoohan warga. Tanpa membuang waktu dan tanpa mengucapkan sepatah kata celaan, Indah mematikan pemutaran pengeras suara. Dari dalam map plastik merah tebal di tangan kanannya, Indah mengeluarkan setumpuk lembaran kertas cetakan berukuran tebal yang telah ditandai dengan warna kuning terang. Indah membagikan lembaran-lembaran kertas bukti transfer bank tersebut kepada para pengurus warga, beberapa tetangga senior kampung Wonokromo, dan menyerahkan satu berkas utama secara langsung ke tangan Pak Broto. Di atas lembaran kertas bukti transfer bank tersebut, terpampang dengan sangat jelas deretan nama rekening pengirim atas nama Denny yang mengirimkan uang sebesar puluhan juta rupiah secara berkala langsung ke nomor rekening bank pribadi atas nama Hendra Pratama. Bukti-bukti cetakan itu melengkapi seluruh rekaman suara yang baru saja diputar, membuktikan secara sah dan tidak terbantahkan bahwa sebagian besar uang hasil gadai sertifikat rumah Sidoarjo tidak pernah dipakai oleh Denny semata, melainkan masuk ke dalam kantong pribadi Mas Hendra. Pak Broto membaca lembaran bukti transfer di tangannya dengan raut wajah tegang. Pria rentenir dari daerah Waru itu membalik lembaran demi lembaran dengan jemarinya yang kasar, lalu mengarahkan pandangannya yang sangat dingin dan penuh ancaman menuju ke arah Mas Hendra. Pak Broto menyadari bahwa seluruh narasi palsu yang disampaikan Mas Hendra kepadanya selama ini tentang istri yang tidak bertanggung jawab hanyalah rekayasa busuk untuk menutupi penggelapan uang yang dilakukan oleh Mas Hendra sendiri. Teriakan cemoohan dan sorakan marah dari warga kampung Wonokromo mulai bersautan memekakan telinga. Para tetangga yang sebelumnya terpengaruh oleh ucapan manis Mas Hendra kini secara terang-terangan meluapkan kemarahan mereka. Beberapa warga berteriak menyebut Mas Hendra sebagai kakak penipu, pemeras saudara, dan manusia bertopeng suci. Kehormatan, harga diri, dan nama baik keluarga besar yang selama ini disombongkan oleh Mas Hendra dan Mbak Asri hancur berkeping-keping di atas tanah gang sempit Wonokromo, meninggalkan kedua bersaudara itu dalam posisi skakmat yang amat sangat memalukan. Pak Broto memandangi lembaran bukti transfer bank di tangannya dengan mata yang melotot lebar. Emosi meluap-luap menyelimuti raut wajah pria rentenir asal daerah Waru, Sidoarjo tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya selama ini telah dijadikan alat dan dimanfaatkan untuk memeras seorang perempuan yang bekerja jujur demi menutupi utang bisnis pribadi Mas Hendra. Pak Broto mengepalkan jemari tangannya yang besar, merebut lembaran bukti transfer itu, lalu memutar tubuhnya menghadap tepat ke arah Mas Hendra yang berdiri gemetar di samping mobil hitamnya. Pak Broto melangkah maju dengan helaan napas yang memburu, mencengkeram kuat kerah ke meja Mas Hendra hingga pria itu terangkat sedikit dari atas tanah. Pak Broto berteriak dengan suara berat bertonasi sangat tinggi, membentak di depan muka Mas Hendra. "Oh, jadi begini kelakuan busukmu selama ini. Kamu berpura-pura jadi pahlawan pembela keluarga di depan seluruh warga kampung. Padahal kamu sendiri yang menikmati uang 80 juta rupiah hasil gadai sertifikat rumah ini. Kamu pakai uang itu buat menutupi kerugian bisnismu yang bangkrut di sepanjang. Lalu kamu biarkan adikmu dan istrinya dikejar-kejar penagih utang." Mas Hendra mencoba melepaskan cengkeraman tangan Pak Broto dari kemejanya dengan wajah yang semakin pucat pasi. Suara Mas Hendra keluar sangat pelan, terbata-bata, dan penuh ketakutan. Mas Hendra mencoba berdalih bahwa bukti cetakan transfer bank dan rekaman suara percakapan telepon itu hanyalah rekayasa Indah untuk memfitnah dirinya di depan umum. Namun, ucapan pembelaan diri itu seketika tenggelam oleh teriakan cemoohan dari puluhan warga kampung Wonokromo yang berdiri memadati lorong gang sempit. Para tetangga yang menyaksikan kebohongan itu meluapkan kemarahan mereka. Ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak pengurus warga berteriak melemparkan kata-kata celaan dan sorakan yang memekakan telinga. Mbak Asri yang tadi berdiri gagah menyudutkan Indah kini dengan cepat menutup wajahnya rapat-rapat menggunakan kedua telapak tangan, berjalan mundur bersembunyi di balik pintu mobil karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang amat sangat luar biasa di hadapan para tetangga sekitar. Denny yang terduduk bersimpuh di atas tanah semen di samping ibunya, Ibu Sumi, perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Pandangan mata Denny menatap wajah Mas Hendra dengan rasa tidak percaya, syok, dan amarah yang mendalam. Selama bertahun-tahun,
Denny sangat menghormati Mas Hendra sebagai kakak sulung yang ia anggap selalu memberi petunjuk, bantuan, dan perlindungan. Denny tidak pernah menduga sedikitpun bahwa kakak kandung yang sangat ia percayai telah sengaja memanfaatkan ketagihan judinya, mendorongnya menggadaikan sertifikat rumah impiannya dengan indah, serta mengambil keuntungan sebesar 80 juta rupiah untuk kepentingan bisnis pribadinya sendiri. Denny bangkit berdiri dari tanah dengan tubuh yang berguncang hebat. Dengan air mata yang menetes deras membasahi pipinya yang kotor, Denny memegang bahu Mas Hendra dan berteriak terisak-isak di depan warga. "Mas Hendra tega sama aku. Mas Hendra yang pertama kali suruh aku main judi online itu. Mas Hendra yang suruh aku ambil sertifikat rumah di laci lemari pas Indah lagi kerja di Rungkut. Mas Hendra bilang uang itu buat selamatkan hidupku. Tapi ternyata Mas Hendra cuma manfaatkan aku buat bayar utang bisnismu sendiri di sepanjang." Mas Hendra yang semakin tersudut dan panik mendadak mengayunkan tangannya, mendorong tubuh Denny dengan sangat keras hingga adiknya itu terjerembab jatuh kembali ke tanah. Mas Hendra membentak Denny dengan nada suara yang sangat kasar dan penuh kebencian. "Kamu jangan ikut-ikutan menyalahkan aku, Den. Kamu sendiri yang gatal ingin dapat uang gampang dari judi. Kalau bukan karena aku yang carikan jalan ke Pak Broto di Waru, kamu sudah ditangkap polisi dari dulu." Pertengkaran dan aksi saling tuduh antara dua bersaudara itu terjadi secara terbuka di tengah lorong gang sempit Wonokromo. Topeng kekeluargaan, kesucian, dan martabat yang selama ini mereka pamerkan di depan orang banyak hancur total tanpa sisa. Seluruh warga kampung kini melihat dengan sangat jelas betapa busuk dan beracunnya perlakuan keluarga besar Denny terhadap Indah. Ibu Sumi menangis histeris di atas tanah gang, menepuk-nepuk dadanya berulang kali menyaksikan kedua anak laki-lakinya saling dorong dan berteriak membongkar kejahatan masing-masing. Namun, tidak ada satupun warga sekitar yang tergerak untuk mendekat atau menenangkan ibu mertua Indah tersebut. Rasa iba warga telah berganti menjadi rasa jijik melihat sandiwara keluarga yang telah menghancurkan hidup seorang perempuan bekerja keras seperti Indah. Indah berdiri di atas lantai teras rumah kontrakannya dengan tatapan mata yang sangat dingin, lurus, dan tenang. Ia tidak sedikit pun terpengaruh oleh drama pertengkaran dan tangisan keluarga suaminya. Indah melangkah turun beberapa pijakan anak tangga teras menuju ke arah Pak Broto, lalu menyerahkan satu berkas map plastik merah tebal lain yang berisi dokumen hukum dan salinan bukti digital. Indah berbicara dengan suara yang tegas dan jernih melalui pengeras suara di tangannya. "Pak Broto, bukti transfer bank dan rekaman suara ini sudah membuktikan secara jelas kemana aliran uang hasil penggadaian sertifikat rumah itu pergi. Ada unsur penggelapan dan penipuan rahasia yang dilakukan oleh Mas Hendra dan Denny. Saya sebagai istri sah tidak pernah memberikan izin atau menandatangani persetujuan penggadaian aset rumah di Sidoarjo tersebut. Jika Pak Broto masih berniat menyita rumah saya atau melakukan ancaman teror kepada saya di Wonokromo maupun di pabrik Rungkut, saya tidak akan ragu untuk membawa seluruh berkas bukti ini ke kantor kepolisian Resort Kota Surabaya hari ini juga." Pak Broto memandangi lembaran berkas tebal di tangannya, lalu menatap Indah yang berdiri sangat tegap tanpa ada rasa takut sedikit pun. Pak Broto adalah seorang penyedia utang yang berpengalaman di daerah Waru, dan ia tahu betul bahwa jika kasus ini sampai masuk ke ranah kepolisian, posisi hukumnya akan sangat lemah karena adanya bukti konspirasi penggelapan internal antara Mas Hendra dan Denny. Pak Broto tidak ingin berurusan dengan aparat hukum atau menanggung kerugian finansial yang lebih besar. Pak Broto berbalik badan memandangi Mas Hendra dan Denny dengan tatapan mata yang sangat mengerikan. Pak Broto memberi sinyal tangan kepada 4 orang anak buahnya yang berbadan tinggi besar. Dalam hitungan detik, 4 anak buah Pak Broto langsung maju melangkah dan mengurung posisi berdiri Mas Hendra serta Denny di tengah gang. Pak Broto membentak Mas Hendra dengan suara keras di depan warga. "Hendra, kamu dan adikmu sudah menipu saya. Saya tidak mau tahu lagi urusan rumah kontrakan ini atau urusan mediasi keluarga kalian. Utang 150 juta rupiah beserta seluruh bunganya sekarang menjadi tanggung jawab penuh kamu dan Denny. Kamu ikut saya ke kantor di Waru sekarang juga buat tanda tangan surat perjanjian pelunasan utang dan penyerahan aset bisnismu di sepanjang." Mas Hendra mencoba melarikan diri menuju ke mobil hitamnya. Namun anak buah Pak Broto dengan cepat memegang kedua belah tangannya dan menyeretnya secara paksa. Mbak Asri berteriak histeris sambil mengejar suaminya yang diseret ke dalam mobil jeep milik rentenir.
Sementara Ibu Sumi menangis meratap di atas tanah gang menyaksikan kedua anak laki-lakinya diangkut oleh rombongan penagih utang. Warga kampung Wonokromo yang memadati lorong gang memberi jalan dengan sorakan celaan saat rombongan mobil penagih utang membawa pergi Mas Hendra dan Denny. Tidak ada satu orang pun warga yang merasa kasihan melihat nasib kedua bersaudara itu. Mereka menganggap hukuman dan rasa malu yang dialami oleh Mas Hendra dan Denny adalah balasan yang sangat setimpal atas perbuatan kejam dan fitnah busuk yang telah mereka timpakan kepada Indah selama ini. Ketua pengurus warga kampung, didampingi oleh beberapa ibu tetangga senior, melangkah mendekati teras rumah kontrakan Indah. Dengan raut wajah yang penuh rasa penyesalan dan rasa bersalah, Ketua pengurus warga menyampaikan permohonan maaf yang amat dalam kepada Indah. Ketua pengurus warga mengaku bahwa selama ini seluruh tetangga telah tertipu oleh ucapan manis dan fitnah yang disebarkan oleh Mas Hendra dan Denny. Mereka menyatakan dukungan penuh kepada Indah dan berjanji akan menjaga keamanan rumah kontrakan Indah dari ancaman atau gangguan dalam bentuk apapun. Indah menganggukkan kepalanya pelan, menerima permohonan maaf dari para tetangganya dengan keikhlasan yang tenang. Namun, di dalam hatinya, Indah sudah membulatkan tekad yang tidak bisa digoyahkan lagi oleh siapapun. Tempat ini, rumah kontrakan ini, dan rumah tangga yang telah ia jalani selama 5 tahun bersama Denny sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi baginya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya dan kekejaman keluarga iparnya telah membunuh seluruh rasa cinta dan pengabdian yang pernah ada di dalam dadanya. Indah melangkah masuk kembali ke dalam rumah kontrakannya, menutup pintu kayu dengan rapat, lalu menguncinya dari dalam. Di dalam kamar tidur yang sunyi, Indah berjalan mendekati tempat tidur kayu. Dari bawah ranjang, ia mengeluarkan kotak kaleng biskuit bekas berkarat berisikan seluruh uang tabungan hasil perasan keringatnya selama 5 tahun bekerja di pabrik garmen rungkut dan menjual kue di pasar Wonokromo. Indah juga membuka lemari pakaian, mengeluarkan sebuah koper tua berwarna coklat, lalu mulai menyusun pakaian-pakaian miliknya satu persatu dengan sangat rapi. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa takut, dan tidak ada lagi tetesan air mata yang jatuh di pipinya. Indah telah siap untuk melangkah keluar dari lingkaran keluarga beracun tersebut, merebut kembali kemerdekaan hidupnya, dan menyongsong masa depan baru yang bersih dengan kepalanya yang terangkat tegap. Sinar matahari pagi menyinari lorong gang Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Indah berdiri di ambang pintu rumah kontrakan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi saksi bisu perjuangan, kepedihan, dan pengkhianatan dalam hidupnya. Di samping kakinya, berdiri sebuah koper tua berwarna coklat dan 2 buah tas kain tebal berisikan seluruh pakaian serta barang-barang pribadi miliknya. Rumah kontrakan itu kini sudah bersih dan kosong dari barang-barang pribadi Indah. Seluruh barang kelengkapan rumah tangga yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri telah diserahkan sepenuhnya untuk dilunasi sisa sewanya oleh pemilik kontrakan. Beberapa tetangga sekitar dan pengurus warga kampung Wonokromo berkumpul di halaman depan. Tidak ada lagi pandangan curiga atau bisikan sinis seperti hari-hari sebelumnya. Ibu-ibu tetangga mendekati Indah dengan mata berkaca-kaca, bergantian memeluk dan menggenggam erat jemari tangan Indah. Mereka menyampaikan doa serta ucapan penyesalan atas ketidaktahuan mereka selama ini. Indah tersenyum tulus, membalas pelukan para tetangga satu persatu dengan ketenangan jiwa yang luar biasa. Ia tidak menyimpan rasa dendam sedikitpun kepada warga sekitar, karena ia paham betul bahwa para tetangga hanyalah korban dari manipulasi fitnah yang disebarkan oleh Mas Hendra dan Denny. Dengan menggendong tas kerja dan menarik koper coklatnya, Indah melangkah keluar dari gang Wonokromo menuju ke jalan raya utama. Ia menghentikan sebuah taksi dan memasukkan seluruh barang bawaannya ke dalam bagasi mobil. Saat taksi perlahan melaju meninggalkan pemukiman padat tersebut, Indah menatap dari balik kaca jendela tanpa sedikit pun rasa berat hati. Ia tahu bahwa ia tidak sedang melarikan diri dari masalah, melainkan sedang melangkah menuju kehidupan baru yang merdeka dan penuh dengan harga diri. Indah memilih menyewa sebuah kamar kos yang bersih, aman, dan sederhana di kawasan Rungkut, Kota Surabaya, tidak jauh dari lokasi pabrik garmen tempatnya bekerja sehari-hari. Keputusan ini membuat akses usahanya menjadi jauh lebih mudah dan hemat biaya transportasi. Setelah menyelesaikan pemindahan barang-barang pribadinya, Indah tidak menunda waktu sedikit pun untuk mengurus kepastian hukum atas pernikahan dan aset-asetnya yang telah dirusak oleh keluarga suaminya. Pada hari Senin pagi berikutnya,
Indah mendatangi kantor Pengadilan Agama Kota Surabaya yang terletak di kawasan Ketintang. Dengan mengenakan pakaian kemeja putih yang rapi dan membawa map tebal berisikan seluruh salinan dokumen kependudukan, sertifikat kepemilikan, bukti transfer bank, serta rekaman suara digital, Indah secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Denny. Indah mengajukan gugatan cerai atas dasar penelantaran ekonomi, kecanduan judi online yang merusak keuangan keluarga, serta penggelapan aset rumah tangga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan istri. Di hadapan petugas bagian pendaftaran dan petugas bantuan hukum di Pengadilan Agama, Indah menyerahkan seluruh bukti cetakan dan rekaman audio yang telah tersusun rapi. Petugas hukum yang memeriksa berkas bukti milik Indah menggeleng-gelengkan kepala, terkejut melihat kelengkapan bukti yang begitu jelas dan sah secara hukum. Bukti-bukti tersebut menjamin bahwa Indah tidak hanya berhak mendapatkan perceraian secara resmi, tetapi juga dilindungi secara penuh oleh hukum dari segala bentuk tuntutan utang piutang pribadi yang dibuat oleh Denny dan Mas Hendra kepada pihak rentenir maupun lembaga pinjaman digital. Beberapa minggu kemudian, proses persidangan perceraian digelar di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya. Denny datang menghadiri persidangan dengan kondisi fisik yang sangat memprihatinkan. Wajahnya tampak kusam, badannya kurus kering, dan matanya cekung akibat tekanan mental yang luar biasa. Tidak ada lagi sosok pria gagah atau sok berkuasa yang dulu selalu berlindung di balik punggung kakaknya. Denny hadir sendirian tanpa didampingi oleh Mas Hendra maupun anggota keluarga besar lainnya. Di luar ruang sidang, nasib keluarga besar Denny telah hancur berantakan akibat ulah mereka sendiri. Mas Hendra terpaksa menjual seluruh aset bisnis konveksinya yang berada di sepanjang Sidoarjo, serta menggadaikan mobil pribadinya untuk melunasi tuntutan utang sebesar 150 juta rupiah kepada Pak Broto dan pihak bank. Hubungan rumah tangga Mas Hendra dan Mbak Asri retak hebat karena Mbak Asri tidak tahan menanggung rasa malu di depan keluarga besarnya serta tekanan ekonomi, akibat seluruh tabungan mereka habis dikuras untuk membayar utang. Sementara itu, Ibu Sumi jatuh sakit akibat rasa malu yang teramat sangat kepada warga kampung dan tetangga sekitar yang terus-menerus membicarakan kejahatan anak-anak laki-lakinya. Denny sendiri telah dikeluarkan dari tempat kerjanya karena sering membolos dan terlibat masalah penagihan utang oleh para penagih pinjaman digital yang mendatangi area pabrik. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa uang tabungan, dan ditolak oleh teman-temannya, Denny kini harus bekerja serabutan sebagai buruh angkut harian di pasar dengan penghasilan yang sangat tidak menentu demi menyambung hidup sehari-hari. Saat jeda persidangan di lorong gedung Pengadilan Agama Surabaya, Denny berjalan mendekati Indah yang sedang duduk tenang di kursi tunggu. Dengan mata yang berkaca-kaca dan suara bersujud memohon, Denny berlutut di depan Indah di hadapan orang-orang yang lalu lalang. Denny menangis terisak-isak, memohon agar Indah mau mencabut gugatan cerainya dan memberikan kesempatan kedua baginya untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Denny mengaku sangat menyesal telah terpengaruh oleh bujukan Mas Hendra dan telah menyia-nyiakan istri sebaik Indah. Indah memandangi mantan suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat tenang, tanpa ada lagi rasa benci, rasa marah, ataupun rasa kasihan yang tersisa. Indah meminta Denny untuk berdiri dan tidak melakukan tindakan dramatis di tempat umum. Indah berbicara dengan suara yang pelan namun sangat tajam dan tegas. "Denny, maafkan aku. Rasa percaya dan rasa cintaku kepadamu sudah mati sejak hari pertama kamu mencuri sertifikat rumah kita dan membiarkan kakakmu memfitnahku di depan umum. Penyesalanmu sekarang tidak akan pernah bisa mengembalikan air mata, penderitaan, dan usaha 5 tahun hidupku yang kamu hancurkan demi judi online. Kita sudah selesai, dan jalur hukum adalah satu-satunya jalan terbaik untuk kita masing-masing." Hakim Pengadilan Agama Surabaya akhirnya memutus perkara tersebut dengan memutuskan perceraian secara resmi. Majelis hakim menetapkan bahwa gugatan Indah dikabulkan sepenuhnya, dan seluruh kewajiban utang piutang judi maupun gadai yang dibuat oleh Denny dinyatakan sebagai tanggung jawab pribadi Denny yang tidak berkaitan sedikitpun dengan harta atau penghasilan pribadi Indah. Tidak berhenti pada kemenangan gugatan cerai, Indah yang dibantu oleh penasihat hukum melanjutkan perjuangan hukumnya untuk menyelamatkan aset rumah impian mereka di daerah Waru, Kabupaten Sidoarjo. Melalui jalur mediasi hukum resmi dan pembatalan akad penggadaian yang terbukti mengandung unsur penipuan serta pemalsuan tanda tangan istri, sertifikat rumah tersebut berhasil diamankan kembali.
Rumah Sidoarjo itu kemudian dijual secara sah dan transparan oleh Indah. Uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan oleh Indah untuk membalikan modal bersih milik pribadinya yang dulu dipakai sebagai modal awal pengerjaan rumah, sementara sisanya diserahkan secara adil sesuai porsi hukum kepada pihak yang berhak. Dengan modal uang bersih yang berhasil diselamatkan, Indah mulai fokus mengembangkan usaha mandirinya. Ia memutuskan keluar dari pekerjaan pabrik garmen di Rungkut dan mendirikan sebuah usaha catering makanan serta produksi kue basah tradisional secara mandiri di kota Surabaya. Berkat kejujuran, ketekunan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, usaha catering milik Indah berkembang dengan sangat pesat hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Pesanan makanan mengalir deras dari berbagai kantor, instansi pemerintah, hingga acara pernikahan di seluruh wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Indah kini mampu menyewa sebuah rumah toko berukuran sedang yang bersih dan luas di daerah strategis kota Surabaya. Ia bahkan sanggup mempekerjakan 4 orang ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggal barunya sebagai karyawan tetap untuk membantunya memasak dan memproduksi kue setiap hari. Indah memberikan gaji yang layak dan rasa hormat kepada seluruh karyawannya, menciptakan lingkungan kerja yang penuh kekeluargaan dan kejujuran. Sore hari yang cerah menyinari sudut kota Surabaya. Indah berdiri di teras depan rumah toko miliknya yang baru. Ia mengenakan pakaian yang rapi, bersih, dan memancarkan kecantikan alami seorang perempuan yang mandiri, terhormat, dan bahagia. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan keuangan usaha yang mencatatkan keuntungan bersih dan perkembangan bisnisnya yang semakin pesat dari hari ke hari. Indah menghirup udara sore dengan napas yang panjang dan lega. Tidak ada lagi rasa cemas saat mendengar deru suara sepeda motor di depan rumah, tidak ada lagi rasa takut pada bentakan penagih utang, dan tidak ada lagi rasa sakit hati akibat hinaan mertua serta keluarga ipar yang licik. Seluruh badai kehidupan yang pernah menerpanya dengan sangat kejam telah berhasil ia lewati dengan keberanian, kecerdasan, dan keteguhan iman. Indah menyadari satu pelajaran hidup yang amat sangat berharga, bahwa sebuah kesabaran tidak berarti harus menerima kejahatan dan penindasan secara terus-menerus. Keberanian untuk berdiri membela kebenaran, mengumpulkan bukti nyata, dan melepaskan diri dari lingkungan keluarga yang beracun adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Dengan senyuman hangat yang mengembang tulus di bibirnya, Indah melangkah masuk ke dalam rumah tokonya yang diterangi cahaya lampu terang. Di dalam, suara tawa riang para karyawannya yang sedang menyiapkan pesanan kue untuk esok hari menyambut kedatangannya. Indah menyongsong masa depannya dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan kedamaian jiwa yang sempurna. Hidup barunya telah dimulai, sebuah hidup yang berdiri tegak di atas kejujuran, kerja keras, dan martabat diri yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun lagi.